Bab 3221, Keajaiban Akar Rumput Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Wang Ye dari Palm Fire Zen Sekte menyingkir untuk menonton pertunjukan segera setelah dia selesai berbicara. Dia menegaskan tidak akan ikut campur. Liu Tong dari Sekte Palm Fire Zen mengikuti dan melangkah ke samping juga. Sudut mulutnya tidak bisa berhenti berkedut sepanjang waktu. Tetua Sekte Mendalam Gangga, Qin He Dao, memandang Duan Lingtian dengan dingin dan bertanya dengan suara rendah, "Wah, apakah Anda membunuh tetua Sekte Mendalam Gangga kami Sun Yu?" "Tepat sekali." Duan Lingtian mengangguk dengan acuh tak acuh. "Mengapa kamu membunuh penatua Sun Yu?" Tiga pria lainnya dari Sekte Mendalam Gangga juga menatap Duan Lingtian dengan dingin pada saat ini. "Dia mencoba menyerangku setelah aku memanen buah surgawi. Mengapa? Haruskah saya berdiri diam dan menunggu dia membunuh saya?" Duan Lingtian berkata dengan ringan sambil mengalihkan pandangannya ke orang-orang dari Sekte Mendalam Gangga. "Nak, karena kamu berani membunuh seorang tetua dari Sekte Mendalam Gangga, kamu bisa tinggal di sini selamanya." Satu-satunya pria parubaya di antara sekelompok orang dari Sekte Mendalam Gangga berkata dengan dingin. Matanya bersinar dengan niat membunuh ketika dia melihat Duan Lingtian. Sementara itu, tiga lelaki tua lainnya, termasuk Qin He Dao, menatap Duan Lingtian, menunggu kesempatan untuk menyerang. "Apakah kalian semua akan menyerangku?" Duan Lingtian tersenyum tipis ketika dia berkata, "Pastikan kamu sudah memikirkan ini dengan matang. Wah, hari ini akan menjadi peringatan kematianmu. Ini untuk membunuh seorang tetua dari Sekte Mendalam Gangga," teriak pria parubaya itu. Ketika pertarungan akan segera dimulai, Liu Tong mau tidak mau bertanya kepada Wang Ye melalui transmisi suara, "Penatua Wang, haruskah kita memberitahu mereka?" Berdasarkan situasinya, tidak mungkin anak-anak muda ini akan menunjukkan belas kasihan seperti yang mereka lakukan sebelumnya. "Penatua Liu, Anda adalah penatua dari Sekte Zen Api Palem. Mengapa Anda peduli jika orang-orang dari Sekte Mendalam Gangga mati?" Wang Ye menjawab dengan acuh tak acuh melalui transmisi suara. Pada saat ini, 4 pria dari Sekte Mendalam Gangga mulai menyerang Duan Lingtian. Karena mereka telah mendengar dari Qin He Dao bahwa pemuda berpakaian ungu di depan mereka telah memahami hukum kedalaman teleportasi luar angkasa ke tahap awal, mereka bermaksud membunuhnya dengan satu gerakan untuk mencegahnya melarikan diri. Wang Ye jelas senang saat dia melihat pemandangan di depannya. Segera setelah itu, seperti yang dia duga, 4 pria dari Sekte Mendalam Gangga semuanya terbunuh tanpa kecuali. Namun, dia terkejut bahwa bukan pemuda berpakaian ungu yang bergerak. Sebaliknya, itu adalah wanita cantik berpakaian putih yang bergerak. Yang paling mengejutkan, wanita itu mengambil kurang dari 1 napas untuk membunuh 4 dewa surgawi dari Sekte Mendalam Gangga. Rahang Wang Ye dan Liu Tong mengendur, dan mata mereka tampak seolah-olah akan keluar dari rongganya saat mereka menatap Huaner. Apa itu serangan jiwa? Ketika Wang Ye dan Liu Tong mengingat ekspresi di wajah 4 pria dari Sekte Mendalam Gangga sebelum mereka meninggal, mereka merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Ketakutan berlama-lama di hati mereka ketika mereka sadar kembali, dan ekspresi mereka segera berubah serius. Liu Tong dari Sekte Palm Fire Zen berpikir dalam hati, untungnya, dia tidak menggunakan gerakan ini saat kita bertarung sebelumnya. Kalau tidak, saya pasti sudah mati. Sebelumnya, Duan Lingtian menghadapi Wang Ye sementara Huaner menghadapi Liu Tong. Oleh karena itu, setelah Liu Tong menyaksikan dia membunuh orang-orang dari Sekte Mendalam Gangga, dia sangat menyadari bahwa Huaner telah menahan diri secara signifikan ketika mereka bertarung sebelumnya. Setelah mengambil cincin tata ruang dan senjata surgawi dari kelompok dari Sekte Mendalam Gangga, Duan Lingtian bertanya kepada Wang Ye, "Apakah Anda pikir Anda bisa meminjam tangan kami untuk membunuh orang-orang itu?" Duan Lingtian, tentu saja, tahu Wang Ye sengaja menyembunyikan informasi dari orang-orang dari Sekte Mendalam Gangga. Memang, Wang Ye tidak memperingatkan orang-orang dari Sekte Mendalam Gangga karena dia tahu mereka akan meremehkan Duan Lingtian dan akibatnya menderita akibatnya. "Tuanku, itu bukan niatku. Aku hanya berpikir kita seharusnya tidak menderita kerugian. Saya hanya ingin melihat mereka kehilangan buah surgawi dan herbal mereka juga." Wang Ye buru-buru menjelaskan saat ekspresinya berubah. "Bagaimanapun, jika mereka tidak menyerang lebih dulu, Anda tidak akan memiliki alasan yang sah untuk merebut buah surgawi mereka. Dan herbal, kan? Jadi maksudmu kau melakukannya untuk membantuku?" Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum.
Tentu saja, Wang Ye mengangguk dengan ekspresi lurus di wajahnya meskipun jelas dia berbohong. Bahkan Liu Tong yang berdiri di samping Wang Ye tidak tahan melihat ini. Duan Lingtian tidak lagi menggoda Wang Ye. Dia memanggil, "Huaner, ayo pergi." Tidak ada banyak waktu tersisa sebelum surga ramuan obat kelas 3 ditutup sehingga Duan Lingtian ingin menggunakan waktu yang tersisa untuk mencari lebih banyak buah surgawi dan tumbuhan di tempat-tempat yang disembunyikan oleh formasi ilusi. Setelah keduanya pergi, Wang Ye dan Liu Tong menghela nafas lega. Wang Ye tersenyum pahit ketika dia berkata, "Siapa yang tahu Raja Surgawi 10 arah dan Dewa Surgawi 1 dasar bisa begitu kuat? Aku merasa hidupku sia-sia. Kamu bukan satu-satunya." Ini benar-benar melemahkan semangat ketika aku melihat mereka. Liu Tong menjawab dengan senyum masam. Perjalanan Duan Lingtian dan Huaner ke surga ramuan obat kelas 3 benar-benar membuahkan hasil. Buah surgawi yang mereka peroleh membuat Duan Lingtian merasa yakin bahwa dia akan mampu menembus dan menjadi satu dewa surgawi dasar dalam 30 tahun ke depan. Setelah Duan Lingtian dan Huaner meninggalkan surga ramuan obat kelas 3, mereka kembali ke perkebunan Snow Horizon Celestial Sek alih-alih lembah Gletser. Ini karena keuntungan berkultivasi di lembah Gletser tidak bisa dibandingkan dengan manfaat dari buah surgawi yang mereka peroleh. Selain itu, Huaner lebih suka tinggal di perkebunan sekte daripada tinggal di lembah Gletser. Musim semi datang dan pergi. Waktu berlalu dengan cepat, 20 tahun berlalu hanya dalam sekejap mata. Pada saat ini, Huaner telah menjadi dewa surgawi 3 bakat. Di sisi lain, Duan Lingtian belum menjadi satu dewa surgawi dasar. Selain itu, dia juga tidak membuat kemajuan lebih lanjut dalam memahami hukum ruang. Terlepas dari kedalaman elemen luar angkasa yang tidak dapat ditingkatkan, saya telah memahami semua kedalaman dari hukum ruang angkasa hingga tahap awal. Sepertinya ada yang kurang. Sepertinya aku tidak bisa memahami kedalaman sampai tahap penguasaan, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Dia telah mencoba untuk memahami kedalaman hukum ruang angkasa ke tahap penguasaan berkali-kali tetapi gagal pada akhirnya. Duan Lingtian sudah frustrasi dengan kurangnya kemajuan dalam basis kultivasinya. Tak perlu dikatakan, dia menjadi frustrasi ganda ketika tidak ada kemajuan dalam pemahamannya tentang hukum ruang juga. The Chaos Divine Flame menyadari kekesalan Duan Lingtian sehingga menjelaskan, tidak mungkin bagi seseorang yang berada di bawah tingkat Dewa Surgawi untuk memahami kedalaman hingga tahap penguasaan. Anda harus menjadi satu Dewa Surgawi dasar setidaknya untuk memahami kedalaman hingga tahap penguasaan. Duan Lingtian tercerahkan oleh kata-kata Chaos Divine Flame, tetapi kata-kata ini tidak meredakan rasa frustrasinya. Hanya ada 10 tahun tersisa sebelum Genius Secret Realm dibuka. Saya hanya bisa berharap untuk memiliki terobosan dalam 10 tahun ini. Pada titik ini, meskipun tidak ada kemajuan, Duan Lingtian hanya berjarak sehelai rambut dari terobosan dan menjadi Dewa Surgawi 1 dasar. Situasinya mirip dengan situasi Huaner ketika mereka meninggalkan Spirit of Overarching Heaven. Seiring berjalannya waktu, basis kultivasinya akhirnya meningkat. Dengan pemikiran ini, dia berpikir dengan getir, jadi, apakah ini berarti satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah menunggu? Pada akhirnya, Duan Lingtian memutuskan untuk meninggalkan Sekte Langit Cakrawala Salju lagi untuk bepergian. Dia berpikir, mungkin, dia akan mendapatkan pencerahan saat bepergian yang akan memungkinkan dia untuk menerobos. Sayangnya, tahun demi tahun berlalu, tetapi terobosan Duan Lingtian tidak ditemukan. Alam rahasia jenius wilayah Nandou yang dibuka setiap 1000 tahun sekali akhirnya akan dibuka tahun depan. Aku hanya punya 1 tahun lagi. Saat hari pembukaan alam rahasia jenius semakin dekat, Duan Lingtian merasakan tekanan yang meningkat juga. Pintu masuknya ke alam rahasia jenius bergantung padanya untuk menerobos dan menjadi Dewa Surgawi. Pembukaan alam rahasia jenius adalah peristiwa besar di wilayah Nandou. Banyak kekuatan di wilayah Nandou akan mengirim para jenius muda mereka ke alam rahasia. Dengan 1 tahun tersisa sampai pembukaan alam rahasia jenius, itu sudah berdengung di mana-mana di wilayah Nandou. Sudah lama sejak kami melihat keajaiban akar rumput naik di atas para jenius muda dari kekuatan kelas 1 di alam rahasia jenius. Selama 10.000 tahun terakhir, para jenius muda dari kekuatan kelas 1 telah menjadi sorotan dalam rahasia dunia. Meskipun ada beberapa keajaiban akar rumput yang luar biasa, mereka tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan kelas 1. Itu tidak mengejutkan.
Para jenius muda itu dibesarkan dengan hati-hati oleh kekuatan yang mereka miliki, dan mereka diberi sumber daya budidaya yang unggul. Bagaimana keajaiban akar rumput bisa dibandingkan dengan mereka? Cukup baik bagi keajaiban akar rumput ini untuk direkrut oleh kekuatan kelas 1 jika mereka berkinerja baik di alam rahasia jenius. Ya, selain sebagai tempat bagi para jenius muda dari kekuatan kelas 1 untuk menunjukkan kekuatan mereka dan mencari harta karun, alam rahasia jenius juga merupakan tempat bagi keajaiban akar rumput untuk membuktikan diri. Tepat sekali, keajaiban akar rumput yang luar biasa akan diundang untuk bergabung dengan kekuatan kelas 1. Namun, dalam 10.000 tahun terakhir, hanya 2 pembudidaya tanpa sekte diundang untuk bergabung dengan 3 kekuatan kelas 1 paling kuat di wilayah Nando. Mereka masing-masing bergabung dengan klan Phoenix kuno dan klan Bailey. Adapun sekte pedang 1000 kesengsaraan, sudah lebih dari 10.000 tahun sejak mereka menyampaikan undangan ke keajaiban akar rumput, klan Phoenix kuno, klan Bailey, dan sekte pedang 1000 kesengsaraan adalah 3 kekuatan kelas 1 yang paling kuat di wilayah Nando. Dikatakan bahwa tidak adanya keputusan berjudul Kaisar Surgawi di wilayah Nando disebabkan oleh 3 kekuatan kelas 1 ini. Ada kecurigaan bahwa 3 sekte memiliki Kaisar Surgawi yang sebanding dengan Kaisar Surgawi bergelar. Rumor mengatakan bahwa Kaisar Surgawi ini tidak repot-repot mengklaim gelar mereka di kuil judul. Karena keseimbangan yang halus antara ketiga kekuatan, tidak ada satu kekuatan di antara ketiganya yang hanya mendominasi wilayah Nando. Hanya Dewa Surgawi di bawah usia 1000 yang bisa memasuki alam rahasia jenius. Mereka yang mampu menjadi Celestial Lord sebelum usia 1000 tahun tidak diragukan lagi adalah orang-orang jenius. Terlepas dari para jenius muda dari berbagai kekuatan kelas 1, pembudidaya tanpa sekte dan pembudidaya dari kekuatan di bawah kelas 1 secara kolektif dikenal sebagai keajaiban akar rumput. Kebanyakan jenius muda dari kekuatan kelas 1 memasuki alam rahasia jenius untuk mencari harta karun dan pertemuan kebetulan sementara keajaiban akar rumput, selain mencari harta karun dan pertemuan kebetulan, biasanya memasuki alam rahasia untuk menunjukkan kekuatan mereka dengan harapan diundang untuk bergabung dengan kelas 1 kekuatan. Meskipun ada kekuatan kelas 1 lainnya, sebagian besar keajaiban akar rumput, tentu saja, berharap untuk bergabung dengan 3 kekuatan kelas 1 yang paling kuat di wilayah Nando, klan Phoenix kuno, klan Bailey, dan sekte pedang 1000 kesengsaraan. Sebagian besar kekuatan kelas 1 akan merekrut murid setelah pembukaan alam rahasia jenius. Namun, dalam 10.000 tahun terakhir, di antara 3 kekuatan kelas 1 terkuat di wilayah Nando, klan Phoenix kuno dan klan Bailey masing-masing hanya menerima keajaiban akar rumput. Bab 3222, Alam Rahasia Jenius Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung biasanya, sebagian besar kekuatan kelas 1 akan merekrut murid selama pembukaan alam rahasia jenius. Namun, mereka hanya akan mengambil inisiatif untuk merekrut keajaiban akar rumput yang benar-benar luar biasa. Keajaiban akar rumput ini juga dapat bergabung dengan beberapa kekuatan kelas 1 tanpa undangan, tetapi perlakuan antara mereka yang diundang untuk bergabung dan mereka yang bergabung secara sukarela sangat berbeda. Selama 10.000 tahun terakhir, 2 dari 3 kekuatan kelas 1 terkuat di wilayah Nando, klan Phoenix kuno dan klan Bailey, hanya mengundang keajaiban akar rumput masing-masing untuk bergabung dengan mereka. Di sisi lain, kekuatan kelas 1 terkuat ketiga, sekte pedang 1000 kesengsaraan, belum memberikan undangan kepada siapapun dalam 10.000 tahun terakhir. Aku ingin tahu apakah akan ada keajaiban akar rumput yang dianggap layak untuk diundang oleh sekte pedang 1000 kesengsaraan. Itu tidak mungkin terjadi, bila sekte pedang 1000 kesengsaraan diatur jauh lebih tinggi daripada klan Phoenix kuno dan klan Bailey. Mereka tidak akan hanya mengundang keajaiban akar rumput untuk bergabung dengan mereka. Saya setuju, dibandingkan dengan sekte pedang 1000 kesengsaraan, ada kemungkinan lebih tinggi kita melihat klan Phoenix kuno atau klan Bailey mengundang keajaiban akar rumput untuk bergabung dengan mereka. Ada pintu masuk ke alam rahasia jenius di seluruh wilayah Nando. Selama persyaratan dipenuhi, siapapun bisa memasuki alam rahasia jenius. Bahkan seseorang dari wilayah lain akan dapat memasuki alam rahasia jenius selama mereka adalah dewa surgawi di bawah usia 1000 tahun. Selain itu, pintu masuk Genius Secret Realm hanya akan dibuka selama 3 hari 3 malam. Setelah itu, tidak akan ada cara untuk memasuki dunia rahasia. Ada banyak orang di seluruh wilayah Nando yang berada dalam situasi yang sama dengan Duan Lingtian.
Basis kultivasi mereka terjebak pada Raja Surgawi 10 arah, dan mereka hanya membutuhkan dorongan untuk menerobos dan menjadi Dewa Surgawi. Dengan pembukaan alam rahasia jenius semakin dekat, mereka semua dengan panik mencari kesempatan untuk menerobos dan menjadi Dewa Surgawi untuk memasuki alam rahasia. Saat hari-hari berlalu, pembukaan alam rahasia jenius semakin dekat. Pada saat ini, Duan Lingtian sedang duduk di salah satu lembah gunung di Sekte Surgawi Cakrawala Salju. Dia menghela nafas sebelum bergumam pada dirinya sendiri, ini sudah berakhir bagiku. Tinggal 1 bulan lagi. Saya ingin tahu apakah saya akan dapat mengelabui alam rahasia jenius agar membiarkan saya masuk jika saya menggunakan senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi untuk meningkatkan basis kultivasi saya menjadi 1 dewa surgawi dasar. Dengan pemikiran itu, Duan Lingtian memutuskan untuk mencari Cai Xiongyi, pemimpin sekte dari Sekte Langit Cakrawala Salju, untuk mendapatkan jawaban. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di sekte ini, dia menyadari bahwa Cai Xiongyi adalah orang yang paling berpengetahuan di sekte tersebut. Faktanya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Cai Xiongyi adalah orang yang paling berpengetahuan di Islandia Utara. Setelah mendengarkan pertanyaan Duan Lingtian, Cai Xiongyi berkata, "Penatua terhormat, apa yang Anda sarankan akan berhasil. Namun, apakah Anda pikir mungkin bagi Anda untuk tidak mengeluarkan energi apapun begitu Anda berada di alam rahasia jenius? Bagaimanapun, basis kultivasi Anda akan jatuh semakin banyak energi yang Anda gunakan. Pada saat itu ketika basis kultivasi Anda kembali ke 10 arah Raja Surgawi, Anda akan dipindahkan dari alam rahasia. Tidak ada kekurangan orang yang mencoba untuk menghindari aturan dengan metode ini, tetapi mereka semua akhirnya dipindahkan dari alam rahasia." Duan Lingtian terdiam setelah mendengar kata-kata Cai Xiongyi. Setelah melihat Duan Lingtian tetap diam, Cai Xiongyi mengajukan saran yang berani. "Penatua terhormat, karena Anda memiliki senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi, mengapa Anda tidak menggunakannya sekarang dan mencoba membiasakan diri dengan basis kultivasi Dewa Surgawi? Mungkin, itu akan memberi Anda pencerahan yang Anda butuhkan untuk menerobos dan menjadi 1 Dewa Surgawi dasar. Dengan basis kultivasi Anda saat ini, tidak sia-sia bagi Anda untuk menggunakan senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi." Mata Duan Lingtian langsung berbinar setelah mendengar saran Cai Xiongyi. "Tepat sekali, mengapa saya tidak memikirkan ini?" Dia tidak ragu-ragu dan menggunakan yang terakhir dari senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi untuk sementara meningkatkan basis kultivasinya. Setelah penggunaan terakhir, senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi perlahan menghilang. Pada saat ini, basis kultivasi Duan Lingtian, energi asal surgawi, dan energi jiwa adalah milik 1 dewa surgawi dasar. Inilah rasanya menjadi 1 dewa surgawi dasar. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan membenamkan dirinya dalam perasaan menjadi 1 dewa surgawi dasar. Setelah itu, Duan Lingtian mengucapkan selamat tinggal pada Cai Xiongyi dan kembali ke halamannya di lembah. Pada bulan berikutnya, Duan Lingtian berhati-hati untuk tidak hanya menggunakan energi asal surgawi atau energi jiwanya karena takut menyebabkan basis kultivasinya kembali ke 10 arah Raja Surgawi. Pada hari kedua alam rahasia jenius dibuka, ledakan tawa terdengar di lembah di Sekte Surgawi Cakrawala Salju. Duan Lingtian yang telah kehilangan semua harapan untuk menerobos akhirnya menjadi Dewa Surgawi 1 dasar. Seperti yang dikatakan Cai Xiongyi, dia benar-benar berhasil menemukan pencerahan yang dia butuhkan untuk menerobos setelah menggunakan senjata surgawi kelas kerajaan untuk meningkatkan basis kultivasinya. Selamat, Penatua Lingtian yang terhormat. Hao Wang, salah satu tetua tertinggi dari Sekte Langit Cakrawala Salju, memberi selamat kepada Duan Lingtian. Dia juga berada di lembah sehingga dia dengan cepat menemukan terobosan Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk menanggapi Hao Wang sebelum dia dengan cepat membangunkan Huaner yang memahami hukum ruang. "Huaner, aku sudah menerobos. Ayo pergi, ada pintu masuk ke alam rahasia jenius di dekat sini." Pada saat ini, ada sedikit lebih dari 1 hari sebelum pintu masuk ke Genius Secret Realm ditutup. Dari lokasi mereka saat ini, Duan Lingtian dan Huaner membutuhkan waktu sehari untuk tiba di pintu masuk terdekat. Meskipun ada banyak waktu tersisa sampai pintu masuk ditutup, Duan Lingtian terburu-buru karena kegembiraannya. Suara mendesing, suara mendesing. Hao Wang yang berdiri di dekatnya, secara alami, mendengar kata-kata Duan Lingtian.
Dia menyaksikan dengan kaget saat Duan Lingtian dan Huaner menghilang dari pandangannya. Alam rahasia jenius. Ini berarti kedua sesepuh terhormat bahkan belum berusia 1000 tahun. Hao Wang tercengang ketika dia mengingat kekuatan Duan Lingtian dan Huaner bahkan sebelum mereka menjadi dewa surgawi. Mereka benar-benar sebanding dengan para jenius muda dari kekuatan kelas 1 di alam rahasia jenius. Bahkan, saya tidak berpikir ada banyak jenius muda dari kekuatan kelas 1 yang cocok untuk dua tetua terhormat. Hao Wang memiliki keyakinan penuh pada Duan Lingtian dan Huaner karena dia telah menyaksikan kekuatan mereka, bagaimanapun juga. Setelah hampir sehari, Duan Lingtian dan Huaner akhirnya tiba di salah satu pintu masuk Genius Secret Realm yang terletak paling dekat dengan Snow Horizon Celestial Sect. Pintu masuk ini terletak di tengah tebing yang tajam. Pada saat ini, ada banyak orang melayang di udara di luar pintu masuk. Jelas orang-orang ini hanya di sini untuk melihat-lihat atau di sini untuk menemani teman-teman mereka. Hanya beberapa orang yang terlihat masuk ke pintu masuk. Ketika Duan Lingtian dan Huaner tiba, semua orang, tentu saja, terpana oleh kecantikan Huaner yang tiada taraf. Huaner, ayo pergi. Duan Lingtian tidak memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Dia memegang tangan Huaner dan dengan cepat membawanya ke pintu masuk. Bahkan setelah keduanya memasuki alam rahasia jenius, orang-orang di luar masih kagum atas kecantikan Huaner yang mengejutkan. Apakah ini alam rahasia jenius? Penglihatan Duan Lingtian menjadi gelap sebelum menjadi cerah kembali. Dia menemukan dia dan Huaner sedang berdiri di atas sebuah bangunan megah pada saat ini. Mereka bisa melihat orang lain berkeliaran di sekitar gedung juga. Huaner, mari kita lihat ke sana. Duan Lingtian melihat puncak gunung yang menjulang tinggi di kejauhan. Dia menemukan banyak orang sedang menuju ke arah itu juga. Tidak butuh waktu lama sebelum Duan Lingtian dan Huaner menyusul sekelompok orang yang menuju ke gunung yang menjulang tinggi. Pada saat ini, banyak orang telah memperhatikan Huaner. Banyak pria terpesona oleh kecantikannya, dan ekspresi mereka memburuk ketika mereka melihatnya memegang tangan Duan Lingtian. Mata mereka dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu ketika mereka melihat Duan Lingtian. Seorang pria parubaya berotot berkata dengan takjub, jarang seorang celestial wanita bisa memasuki alam rahasia jenius. Apalagi dia sangat cantik, sayang sekali dia diambil. Setelah mendengar ini, seorang pria muda yang tampak seperti seorang wanita berkata sambil tersenyum, itu tidak masalah. Kamu selalu bisa merebut wanita itu jika kamu cukup kuat. Pemuda lain yang berdiri di dekatnya berkata dengan nada mengejek, kalian semua bicara tapi tidak ada tindakan. Kenapa tidak mencobanya? Terlepas dari kata-kata mereka, tidak ada yang menyebabkan masalah. Bagaimanapun, mereka yang mampu memasuki alam rahasia jenius sangat berbakat. Mungkin, selain beberapa jenius muda dari kekuatan kelas 1, tidak ada yang akan memprovokasi siapapun di sini. Lagi pula, mereka tidak bisa memastikan apakah orang lain lebih kuat dari mereka. Pada saat ini, seorang pria muda di dekat Duan Lingtian berkata sambil menghela nafas, alam rahasia jenius baru dibuka kurang dari 3 hari. Aku ingin tahu apakah ada jenius dari kekuatan kelas 1 yang telah tiba di kaki. Dari puncak gravitasi, jika mereka tiba lebih dulu, saya rasa saya tidak memiliki peluang untuk mendapatkan peringkat yang bagus. Puncak gravitasi. Mata Duan Lingtian berkilauan saat dia melihat gunung yang menjulang tinggi di mana semua orang sepertinya menuju. Setelah mendengarkan percakapan di sekitarnya, Duan Lingtian akhirnya mengetahui tentang Peak of Gravity. Peak of Gravity adalah gunung di mana gravitasi akan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat semakin tinggi naik. Ada 99 puncak gravitasi di alam rahasia jenius. Setiap orang bebas untuk menantang salah satu puncak. Seseorang akan dihargai begitu seseorang mencapai ketinggian tertentu. Jika seseorang berhasil membuat rekor baru, dia bahkan mungkin diberi hadiah dengan senjata surgawi tingkat kaisar atau sesuatu yang bernilai serupa. Tak perlu dikatakan, itu bukan prestasi yang mudah untuk membuat rekor baru. Duan Lingtian yang minatnya terusik terus mendengarkan percakapan di sekitarnya. Menurut rekor Peak of Gravity, sudah hampir 20.000 tahun sejak seseorang membuat rekor baru. Saya pikir orang terakhir yang melakukannya adalah Yu Jiancheng, pemimpin sekte-sekte pedang 1000 kesengsaraan saat ini, kan? Tepat sekali. Saat itu, pemimpin sekte Yu membuat rekor baru dengan naik setinggi 37.086 meter dengan basis kultivasi Dewa Surgawi 6 combo. Setelah itu,
dia dihadiahi dengan senjata surgawi kelas kaisar. Jika saya tidak salah, hasil terbaik selama 10.000 tahun terakhir adalah sedikit lebih dari 30.000 meter, kan? Bahkan itu masih jauh dari rekor pemimpin Sekte Yu. Pemimpin Sekte Yu dari Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan bukanlah orang biasa. Dia sekuat pembangkit tenaga listrik generasi tua di Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan meskipun dia yang termuda di antara mereka. Petik 2. Babak 3223, mendaki puncak gravitasi penerjemah. Terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, pemimpin Sekte Yu Jian Cheng dari Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan adalah Dewa Surgawi 6 combo sebelum dia mencapai usia 1000 tahun. Melalui percakapan di sekitarnya, Duan Lingtian mengetahui bahwa pemimpin Sekte dari Sekte Surgawi 1000 Kesengsaraan, salah satu dari 3 kekuatan kelas 1 paling kuat di wilayah Nando, adalah anak ajaib. Dia berpikir dalam hati dengan percaya diri, berdasarkan catatan yang tidak dapat dipecahkan yang dia tinggalkan, pemahamannya tentang hukum juga harus luar biasa. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian akhirnya mencapai gunung yang menjulang tinggi, salah satu puncak gravitasi di alam rahasia jenius. Pada saat ini, ada lebih dari 30 orang berkumpul di kaki gunung. Sepertinya ada banyak orang yang memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia jenius. Duan Lingtian telah mengetahui sebelumnya bahwa ada 99 puncak gravitasi di alam rahasia jenius. Hanya puncak gravitasi di depannya saja yang memiliki lebih dari 30 orang berkumpul di sekitarnya saat ini. Lebih banyak orang masih berjalan di sini. Berdasarkan ini, dapat dilihat bahwa ada banyak orang yang memenuhi persyaratan untuk memasuki alam rahasia jenius. Duan Lingtian terus berpikir dalam hati, setelah dipikir-pikir, itu tidak terlalu mengejutkan. Meskipun Dewa Surgawi di bawah usia 1000 jarang, wilayah Nando sangat luas. Seharusnya tidak ada kekurangan jenius di wilayah itu. Selain itu, alam rahasia jenius tidak eksklusif untuk orang-orang di wilayah Nando. Orang-orang dari wilayah lain juga bisa masuk. Wilayah Nando adalah satu-satunya wilayah tanpa kaisar surgawi bergelar yang memerintahnya. Penguasa de facto wilayah itu adalah 3 kekuatan kelas 1 paling kuat di wilayah itu. Untuk alasan ini, ada banyak ketegangan antara kekuatan kelas 1. Terkadang ketika anggota pasukan kelas 1 bertemu satu sama lain di luar, mereka bahkan akan bertarung sampai mati. Ini juga dianggap sebagai cara bagi mereka untuk mendapatkan pengalaman tempur. Aku ingin tahu apakah Ling Jueyun akan datang. Duan Lingtian tidak bisa tidak mengingat Ling Jueyun dengan siapa dia telah membagi buah surgawi pengorbanan surga di wilayah surga yang setara. Ling Jueyun berasal dari tanah persembahan surgawi. Dapat dikatakan bahwa dia dilahirkan dengan sendok perak di mulutnya. Karena Duan Lingtian memiliki terobosan dan menjadi dewa surgawi, dia pikir Ling Jueyun seharusnya juga menjadi dewa surgawi. Sementara itu, perhatian orang-orang di kaki puncak gravitasi terfokus pada Huaner karena kecantikannya yang tiada taraf. Hanya ketika sebuah suara terdengar di udara, perhatian semua orang beralih darinya. Lihat, itu adalah Ye Yu Chen dari Sekte Setan Seribu Tangan. Dia sudah mendaki puncak gravitasi. Duan Lingtian secara naluriah melihat ke atas dan melihat sesosok sedang mendaki puncak gravitasi. Dari kejauhan, Peak of Gravity tampak seperti gunung biasa. Namun, sekarang dia berada di kaki gunung, Duan Lingtian bisa melihat banyak anak tangga menuju puncak. Ketinggian di antara anak tangga kira-kira setinggi 10 meter. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sosok hitam itu dengan cepat menaiki tangga. Hanya dalam sekejap mata, dia sudah naik 1000 langkah. Dengan kata lain, dia sekarang berada 10.000 meter di udara. Tidak diketahui apakah itu disengaja, tetapi awan di alam rahasia jenius berada 30.000 meter di atas tanah. Seseorang harus mendaki 3.000 anak tangga untuk mencapai awan. Ini berarti sosok hitam itu telah mendaki sepertiga dari jarak itu. Kamu Yu Chen. Dia adalah anak ajaib dari Sekte Setan Seribu Tangan yang merupakan Dewa Surgawi 4 fenomena di bawah usia 1000 tahun. Tepat sekali, aku pernah bertemu dengannya sekali. Tidak diragukan lagi orang itu adalah dia. Ye Yu Chen adalah salah satu dari 3 keajaiban teratas di bawah usia 1000 di Sekte Setan Seribu Tangan. Aku ingin tahu bagaimana dia akan bertahan di sini. Alam rahasia jenius dibuka setiap 1000 tahun sekali dan hanya Dewa Surgawi di bawah usia 1000 yang diizinkan masuk. Ini berarti ini pertama kalinya bagi semua orang di sini. Di antara keajaiban muda kelas 1 di bawah usia 1000 tahun,
Ye Yu Chen hampir tidak bisa peringkat di tingkat menengah ke atas. Duan Lingtian belum pernah mendengar tentang Ye Yu Chen dari Sekte Setan Seribu Tangan sebelumnya. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah tinggal di Sekte Langit Cakrawala Salju dan tidak peduli dengan urusan dunia. Untuk alasan ini, dia tidak terbiasa dengan keajaiban muda dari kekuatan kelas 1. Hanya ketika dia mendengar percakapan di sekitarnya, dia mengetahui bahwa orang yang mendaki puncak gravitasi adalah Ye Yu Chen dari Sekte Setan Seribu Tangan. Huaner, ayo pergi, Duan Lingtian memanggil Huaner. Dia bisa melihat yang lain belum berniat mendaki puncak gravitasi. Duo ini berjalan bergandengan tangan menuju tangga Peak of Gravity. Ketika mereka mendekati tangga, kekuatan yang lembut namun kuat memisahkan mereka. Berdasarkan ini, jelas bahwa seseorang hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mendaki puncak gravitasi. Tindakan Duan Lingtian dan Huaner, tentu saja, menarik perhatian semua orang. Mereka akan mendaki puncak gravitasi. Aku merasa sangat senang karena mereka berpisah meskipun aku tidak mengenal mereka. Wanita itu adalah kecantikan yang tiada taranya. Wajar jika kebanyakan pria iri padanya. Kamu bukanlah satu-satunya, saya juga senang melihat mereka berpisah. Seolah-olah Duan Lingtian dan Huaner telah mendorong mereka untuk bertindak, lebih dari 10 orang mengikuti dan mulai mendaki puncak gravitasi. Ayo pergi, tepat sekali, apa gunanya menunggu, kita harus menguji kekuatan kita di puncak gravitasi. Selain itu, jika Anda dapat naik melewati 20.000 meter, nama Anda akan ditampilkan kepada semua orang. Itu akan muncul di 99 Peaks of Gravity. Benarkah itu? Saya ingin nama saya ditampilkan kepada semua orang. Tidak lama kemudian, Duan Lingtian dan Huaner mencapai langkah ke-1000 dari puncak gravitasi pada saat yang bersamaan. Mereka sekarang berada 10.000 meter di atas tanah. Itu benar, semakin tinggi kita, semakin kuat gravitasinya. Pada saat ini, keduanya belum merasakan tekanan dari gravitasi. Selain itu, jelas kecepatan pendakian mereka lebih cepat dari Ye Yu Chen dari Sekte Seribu Tangan Iblis. Kembali di kaki gunung, mereka yang belum mendaki puncak gravitasi, tentu saja, memperhatikan kemajuan Duan Lingtian dan Huaner. Tertegun oleh kemajuan duo, mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Siapa mereka? Mereka berhasil mencapai langkah ke-1000 lebih cepat dari yang Ye Yu Chen lakukan. Aku tidak tahu, namun, mereka terlihat seperti dari angkatan kelas 1. Saya rasa tidak. Jika mereka berasal dari kekuatan kelas 1, tidak mungkin tidak ada dari kita yang mengenali mereka. Mungkin, mereka adalah murid tertutup dari pejabat tinggi dari angkatan kelas 1. Mungkin saja mereka tidak menonjolkan diri sebelum ini dan berencana membuat nama untuk diri mereka sendiri di alam rahasia jenius. Ada juga kemungkinan mereka hanya keajaiban akar rumput. Sementara itu, ketika Duan Lingtian dan Huaner mencapai langkah ke-1100, Duan Lingtian mendongak dan melihat Ye Yu Chen dari Sekte Setan Seribu Tangan. Kecepatan Ye Yu Chen telah melambat secara signifikan setelah langkah ke-1600. Jelas dia mulai merasakan tekanan dari gravitasi. Pada saat ini, Ye Yu Chen bahkan belum mencapai langkah ke-1700. Sebaliknya, kecepatan pendakian Duan Lingtian dan Huaner tidak melambat sama sekali. Tidak butuh waktu lama sebelum keduanya menyusul Ye Yu Chen setelah langkah ke-1800. Pada saat ini, Ye Yu Chen yang berpakaian serba hitam memiliki ekspresi terkejut di wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi ketika dia melihat dua orang telah menyusulnya. Dia bahkan lebih terkejut ketika dia menemukan dia tidak mengenali keduanya. Keajaiban akar rumput. Sebagai keajaiban dari kekuatan kelas 1, Ye Yu Chen benar-benar yakin bahwa keduanya bukan dari kekuatan kelas 1. Keajaiban muda dari pasukan kelas 1 akan mengadakan pertemuan sesekali, dan dia telah menghadiri semuanya. Dia telah bertemu semua keajaiban muda dari kekuatan kelas 1, oleh karena itu, dia yakin keduanya bukan dari kekuatan kelas 1. Astaga, astaga, segera setelah itu, Ye Yu Chen melihat Duan Lingtian dan Huaner dengan cepat menyusulnya. Hanya dalam sekejap mata, keduanya telah mencapai langkah ke-1900. Hukum luar angkasa, berdasarkan cahaya keabu-abuan dari Duan Lingtian dan energi asal surgawi Huaner, Ye Yu Chen dapat mengatakan bahwa keduanya telah memahami hukum ruang. Sementara itu, keributan pecah di kaki puncak gravitasi ketika semua orang melihat kecepatan Duan Lingtian dan Huaner. Dengan ini,
Mereka yakin keduanya akan dengan mudah mencapai langkah ke-2000. Saat ini, daftar nama dapat dilihat di Peak of Gravity. Di sebelah nama-nama itu adalah langkah-langkah yang mereka lakukan saat ini. Langkah-langkah di sebelah nama terus berubah. Misalnya, Bailey Zhang, yang menduduki peringkat kedua pada langkah 2113, naik ke peringkat pertama ketika langkahnya berubah. Mereka telah menyusul Ye Yuchen. Dari awal sampai sekarang, mereka belum melambat sama sekali. Saya yakin mereka akan mencapai langkah ke-2000 setidaknya. Lihat, nama-nama mulai muncul di Peak of Gravity. Ada Yu Pingzi dari klan Phoenix kuno, Bailey Zhang dari klan Bailey, dan Ouyang Chen dari Sekte Dao Surgawi. Ada juga, sementara mata semua orang tertuju pada nama-nama di atas Peak of Gravity. Astaga, Duan Lingtian dan Huaner akhirnya mencapai langkah ke-2000. Begitu dia menginjakkan kaki ke langkah ke-2000, dia merasakan tekanan menekannya. Gaya gravitasi di sini berada pada tingkat yang berbeda dari langkah-langkah di bawah ini. Saudara Lingtian, gaya gravitasi semakin kuat, kata Huaner melalui transmisi suara. Aku juga merasakannya, jawab Duan Lingtian. Duo ini menahan tekanan yang meningkat dan terus mendaki puncak gravitasi ketika sebuah suara terdengar di telinga mereka. Tolong beri nama. Ketika keduanya mendongak, mereka melihat kuas tulis di depan mereka. Itu tidak inkorporeal, mereka bisa memegangnya di tangan mereka ketika mereka mengulurkan tangan. Jelas, mereka dimaksudkan untuk menulis nama mereka menggunakan kuas. Ketika Duan Lingtian dan Huaner selesai menulis nama mereka muncul tepat di atas puncak gravitasi. Langkah ke-2000 Huaner, Duan Lingtian langkah ke-2000. Dengan ini, semua orang di dekat Peak of Gravity bisa melihat nama mereka. Bab 3224, Feng Qi penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, Huaner. Duan Lingtian, apakah Anda tahu mereka? Saya tidak berpikir mereka dari kekuatan kelas 1. Sebelum ini, nama-nama yang muncul di Peak of Gravity adalah milik keajaiban dari kekuatan kelas 1. Nama dua anak ajaib akar rumput ini muncul begitu cepat. Orang-orang di 99 Peaks of Gravity dengan sungguh-sungguh mendiskusikan dua nama asing yang muncul. Kebanyakan keajaiban di wilayah Nando milik kekuatan kelas 1. Kekuatan kelas 1 mengendalikan sejumlah besar sumber daya dan dengan hati-hati memelihara keajaiban ini sejak mereka masih muda. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa kekuatan ini memiliki banyak keajaiban. Namun, pada saat ini, dua pendatang baru yang semua orang curigai sebagai keajaiban akar rumput telah meningkat begitu cepat di puncak gravitasi, dan nama mereka bahkan muncul di antara nama-nama keajaiban muda dari kekuatan kelas 1. Bagaimana mungkin keajaiban akar rumput lainnya tidak merasa bersemangat? Meskipun ada lebih banyak keajaiban akar rumput di alam rahasia jenius dibandingkan dengan keajaiban muda dari kekuatan kelas 1, keajaiban muda dari kekuatan kelas 1 sebagian besar lebih unggul dari keajaiban akar rumput. Oleh karena itu, semua keajaiban akar rumput memperhatikan setiap keajaiban akar rumput yang namanya muncul di puncak gravitasi. Ketika semua orang sibuk mendiskusikan Duan Lingtian dan Huaner, keributan lain pecah lagi. Nama asing lainnya telah muncul di Peak of Gravity. Hou Zilong langkah ke-2000. Hei, orang lain yang tampaknya merupakan keajaiban akar rumput memasuki peringkat puncak gravitasi. Hou Zilong, aku belum pernah mendengar tentang dia. Dia seharusnya juga menjadi anak ajaib dari akar rumput, kan? Aku pikir begitu. Sepertinya ada banyak keajaiban akar rumput yang luar biasa kali ini. Banyak keajaiban akar rumput yang belum mendaki puncak gravitasi terinspirasi oleh hasil yang mereka lihat dan mulai mendaki puncak gravitasi. Saat ini, ada 22 nama di Peak of Gravity. Duan Lingtian dan Huaner masing-masing berada di posisi keempat dan kelima. Namun, jarak antara keduanya dan orang-orang di depan terus menyusut. Tekanan semakin kuat, Duan Lingtian menguatkan dirinya dan menahan gaya gravitasi. Namun, dia masih merasakan tekanan besar ketika dia tiba di langkah ke-2600. Ketika dia berbalik untuk melihat Huaner yang tampaknya tidak terpengaruh oleh gravitasi, dia berkata kepadanya melalui transmisi suara, "Huaner, tidak perlu menungguku. Cobalah yang terbaik untuk mendaki setinggi mungkin." Baik. Huaner mengangguk setuju dan terus berjalan ketika dia melihat sorot mata semangat di mata Duan Lingtian. Tidak butuh waktu lama sebelum Huaner naik ke posisi ketiga dan kedua. Akhirnya,
dia berada di urutan pertama. Saat ini, basis kultivasi Huaner lebih tinggi dari basis kultivasi Duan Lingtian, dan pemahamannya tentang hukum ruang telah menyusul Duan Lingtian. Duan Lingtian telah memahami semua kedalaman dari hukum ruang angkasa hingga tahap awal jauh sebelum dia menjadi Dewa Surgawi. Namun, tidak mungkin baginya untuk memahami kedalaman hingga tahap penguasaan sebelum dia menjadi Dewa Surgawi. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kedalaman pembangkit tenaga tertinggi untuk memahami kedalaman apapun ke tahap penguasaan karena dia harus memasuki alam rahasia jenius segera setelah dia menjadi Dewa Surgawi. Selama waktu Duan Lingtian berkultivasi, Huaner memahami hukum ruang angkasa menggunakan keilahian pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dengan itu, dia berhasil mengejar Duan Lingtian. Meskipun tekanannya meningkat, dengan kekuatanku, aku seharusnya bisa mencapai langkah ke-3000. Duan Lingtian terus maju dan terus mendaki. Kecepatan pendakiannya lebih cepat dari yang ada di depannya sehingga tidak butuh waktu lama sebelum dia naik ke tempat ketiga. Sementara itu, kegemparan lain pecah di kaki 99 puncak gravitasi. Surga, Huaner ada di tempat pertama. Dia sekarang di langkah 2932. Apakah dia akan mencapai langkah ke-3000? Berdasarkan penampilannya sejauh ini, klan Phoenix kuno dan klan Bailey pasti akan mengundangnya untuk bergabung dengan mereka bahkan jika dia tidak mencapai langkah ke-3000. Jika dia benar-benar mencapai langkah ke-3000, ada kemungkinan bahkan Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan akan memberikan undangan kepadanya. Duan Lingtian juga baik-baik saja. Dia sudah di tempat ketiga. Kedua orang ini benar-benar membuat keajaiban akar rumput seperti kami bangga. Keajaiban akar rumput di Genius Secret Real senang dengan perkembangan ini sementara beberapa keajaiban muda dari kekuatan kelas 1 merasa malu. Dengan ini, banyak keajaiban muda dari kekuatan kelas 1 didorong untuk mendaki puncak gravitasi. Selain itu, kecepatan mereka juga agak cepat. Sepertinya ini adalah akhir bagiku. Aku telah mencapai batasku. Meskipun aku bisa berteleportasi ke atas, aku yakin aku akan terluka oleh gaya gravitasi di atas sana. Saya akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungan saya jika saya terus melanjutkan. Duan Lingtian akhirnya memutuskan untuk berhenti ketika dia mencapai langkah ke-2839. Saya akan kembali untuk menaklukkan puncak gravitasi setelah saya memahami hukum ruang lebih jauh. Karena alam rahasia jenius akan terbuka selama 10 tahun, saya punya banyak waktu untuk kembali. Duan Lingtian menghibur dirinya dengan pemikiran ini. Dia yakin bahwa dia akan dapat memahami kedalaman dari hukum ruang angkasa hingga tahap penguasaan dalam 10 tahun sejak dia memiliki keilahian pembangkit tenaga listrik tertinggi. Setelah Duan Lingtian memilah-milah pikirannya, dia melihat ke depan. Huaner, dia akan mencapai langkah ke-3000. Duan Lingtian terus menonton, dan segera setelah itu, dia menyaksikan dengan gembira ketika Huaner tiba di langkah ke-3000. Dia berhasil. Saudara Lingtian, tekanannya luar biasa. Suara Huaner terdengar di telinga Duan Lingtian segera setelahnya. Berdasarkan suaranya, dia tahu itu semakin berat baginya. Huaner, mari kita berhenti untuk saat ini. Anda melakukannya dengan sangat baik. Kita bisa kembali menantang Peak of Gravity lagi di masa depan. Duan Lingtian menjawab melalui transmisi suara. Saat dia mendaki puncak gravitasi, dia menemukan bahwa itu bukan hanya ujian kekuatan tetapi juga ujian kesabaran. Meskipun dia dan Huaner sama-sama luar biasa di antara rekan-rekan mereka, ada banyak Dewa Surgawi 5 elemen dan Dewa Surgawi 6 combo dari kekuatan kelas 1. Tak perlu dikatakan, pemahaman para Dewa Surgawi tentang hukum ini tidak kalah dengan pemahaman hukumnya dan Huaner. Saat itu, pemimpin sekte dari Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan membuat rekor baru ketika dia adalah Dewa Surgawi 6 combo. Dia pasti sudah memahami lebih dari satu kedalaman hingga tahap penguasaan saat itu. Sebelumnya, Duan Lingtian tidak terlalu memikirkan pencapaian Yu Jiancheng, pemimpin Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan. Namun, sekarang setelah dia mendaki puncak gravitasi, dia menyadari betapa mengesankan pencapaian Yu Jiancheng. Banyak orang melihat Huaner dan Duan Lingtian turun dari puncak gravitasi. Pada saat ini, tidak ada pria yang cemburu pada Duan Lingtian ketika mereka melihat Huaner memegang tangannya. Lagi pula, pria seperti Duan Lingtian lebih dari layak untuk kecantikan yang luar biasa. Kamu luar biasa, saudara. Saudaraku, kami semua, keajaiban akar rumput, bangga padamu dan rekanmu.
Saudaraku, apakah Anda dan rekan Anda adalah keajaiban akar rumput? Selain Ye Yuchen dari Sekte Seribu Tangan Setan, yang lainnya di kaki gunung sebagian besar adalah anak-anak berbakat. Mereka semua menyambut Duan Lingtian dan Huaner dengan antusias. Tepat sekali, Duan Lingtian mengangguk. Saya memasuki alam rahasia jenius dengan harapan bergabung dengan kekuatan kelas 1. Dengan kemampuanmu, seharusnya tidak sulit bagimu untuk mencapai tujuanmu. Tepat sekali, keajaiban akar rumput menjadi lebih bersemangat setelah Duan Lingtian memastikan bahwa dia dan Huaner adalah keajaiban akar rumput. Pada saat ini, Ye Yuchen, keajaiban muda dari 1000 Tangan Setan Sekte, berjalan ke Duan Lingtian dan Huaner. Dia berkata dengan senyum sopan di wajahnya, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Sekte 1000 Tangan Setan kami? Jika Anda tertarik, saya dapat merekomendasikan Anda kepada pejabat tinggi di sekte tersebut. Ye Yuchen tahu jika dia bisa membujuk dua keajaiban akar rumput di depannya untuk bergabung dengan Sekte 1000 Tangan Setan, dia akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi sekte tersebut. Namun, dia tahu ada kemungkinan duo itu akan menolak undangannya. Lagi pula, bagaimana Sekte 1000 Tangan Setan dapat dibandingkan dengan klan Phoenix kuno, klan Bali, dan Sekte Pedang 1000 Kesengsaraan di wilayah Nando. Jika dia berada di posisi mereka, dia juga akan lebih memilih untuk bergabung dengan salah satu dari 3 kekuatan kelas 1 yang paling kuat di wilayah Nando. Duan Lingtian dengan sopan menolak tawaran Ye Yuchen. Dia berkata sambil tersenyum, karena alam rahasia jenius akan terbuka selama 10 tahun, kami berencana untuk menunggu sebelum kami membuat keputusan apapun. Saudaraku, ini adalah mutiara jiwaku. Anda dapat menghubungi saya kapan saja jika Anda berubah pikiran. Saya Ye Yuchen, murid pribadi ketiga dari pemimpin Sekte 1000 Tangan Setan. Ye Yuchen menyerahkan mutiara jiwa kepada Duan Lingtian dan meninggalkan kata-kata ini sebelum dia pergi. Dia tidak tampak tidak senang dengan penolakan Duan Lingtian sama sekali. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di udara. Lihat, keajaiban akar rumput itu juga cukup kuat. Dia telah tiba di langkah ke 2500. Cukup baginya untuk masuk ke 10 nama teratas. Duan Lingtian secara naluriah mendongak dan melihat nama yang baru saja muncul, Hou Zilong. Berdasarkan percakapan di sekitarnya, dia mengetahui bahwa Hou Zilong tampaknya juga merupakan keajaiban akar rumput. Dia berpikir dalam hati, Hou Zilong ini tidak sederhana. Pada saat ini, Duan Lingtian menemukan nama yang naik peringkat dengan cepat. Hanya dalam sekejap mata, nama itu menyusulnya. Orang itu mempertahankan kecepatan mereka setelah menyusulnya dan baru mulai melambat pada langkah ke 3000. Orang ini tidak hanya menyalip Duan Lingtian, tetapi mereka juga telah menyusul Huaner. Orang-orang di sekitarnya telah memperhatikan nama itu juga, dan mereka berdiskusi lagi. Ini Feng Qixi. Feng Qixi adalah keajaiban teratas di bawah usia 1000 dari klan Phoenix kuno. Betapa mengesankan, kecepatannya benar-benar menakutkan. Dia mencapai langkah ke 3300 hanya dalam sekejap mata. Namun, kecepatannya telah melambat. Sepertinya akan sulit baginya untuk mencapai langkah ke 3500. Melalui diskusi di sekitarnya, Duan Lingtian mengetahui bahwa Feng Qixi adalah keajaiban teratas di bawah usia 1000 di klan Phoenix kuno. Yang terpenting, Feng Qixi adalah seorang wanita. Feng Qixi, klan Phoenix kuno. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Tian Wu sekarang. Duan Lingtian tidak bisa tidak memikirkan Feng Tianwu, gadis yang rela mengorbankan hidupnya untuknya. Lagi pula, mirip dengan Feng Qixi, Feng Tianwu juga berasal dari klan Phoenix kuno, dan kedua wanita itu memiliki nama keluarga yang sama. Bab 3225, Putra Pemimpin Sekte dari Sekte Setan 1000 Tangan Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor. Terjemahan fantasi tak berujung. Keributan pecah ketika Feng Qixi mencapai langkah ke 3400, mengklaim posisi teratas dari peringkat puncak gravitasi. Bahkan mereka yang masih mendaki Peak of Gravity berhenti untuk melihat kenaikan peringkatnya. Feng Qixi 3432 langkah. Feng Qixi 3433 langkah. Feng Qixi terus mendaki semakin tinggi. Seiring waktu berlalu, kecepatannya menurun secara signifikan ke titik di mana dia membutuhkan selusin napas hanya untuk maju ke langkah berikutnya. Pada akhirnya, dia berhenti di anak tangga ke 3462. Namun demikian, jarak antara dia dan Huaner, yang berada di posisi kedua setelah berhenti di langkah ke 3000, sangat lebar.
Luar biasa, dia benar-benar memenuhi reputasinya sebagai keajaiban teratas di bawah usia 1000 di klan Phoenix kuno. Ketinggian yang dia daki hampir sebanding dengan ketinggian yang dicapai pemimpin sekte Yu Jiancheng dari sekte Pedang Seribu Kesengsaraan di masa lalu. Tepat sekali, Yu Jiancheng berhasil memanjat setinggi 37.870 meter, artinya dia berhenti di anak tangga ke 3787. Feng Qixi yang berhenti di anak tangga ke 3462 hanya perlu mendaki sekitar 300 anak tangga untuk memecahkan rekornya. Kami, keajaiban akar rumput, masih bukan tandingan keajaiban dari kekuatan kelas 1. Betapa luar biasa, Hei, apakah kamu memperhatikan tempat pertama dan kedua ditempati oleh wanita? Apakah pria tidak sebaik kedua wanita itu sekarang? Keributan meletus di alam rahasia jenius dan 99 puncak gravitasi ketika Feng Qixi mengklaim posisi teratas setelah naik ke langkah ke 3462. Feng Qixi terkenal di seluruh wilayah Nando sebagai keajaiban teratas di antara generasi muda di klan Phoenix kuno. Meskipun semua orang tahu dia kuat, mereka tidak tahu sejauh mana kekuatannya. Ini karena dia tidak pernah secara terbuka terlibat dalam pertempuran atau menunjukkan kekuatannya di depan umum. Penampilannya di Peak of Gravity memberi orang sedikit wawasan tentang kekuatannya. Keajaiban akar rumput yang awalnya bangga dengan Huaner atas pencapaiannya di puncak gravitasi tidak bisa tidak merasa kecewa ketika mereka melihat Feng Qixi telah mengklaim posisi teratas dengan selisih yang begitu lebar. Namun demikian, kebanyakan dari mereka masih berpikir Huaner telah melakukannya dengan sangat baik. Pada saat ini, sesuatu menarik perhatian semua orang. Lihat. Seseorang dengan cepat naik setelah melewati langkah ke 2000. Ini Baili Hongfei. Baili Hongfei adalah keajaiban teratas di bawah usia 1000 tahun dari klan Baili. Dikatakan bahwa kekuatannya sebanding dengan Feng Qixi. Mari kita lihat seberapa tinggi dia bisa pergi. Nama yang naik pesat di peringkat puncak gravitasi adalah milik keajaiban muda teratas dari klan Baili. Baili Hongfei naik ke anak tangga ke 3000 dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Seiring waktu berlalu, kecepatannya secara bertahap menurun juga. Pada akhirnya, dia berhenti di anak tangga ke 3466, dia 4 langkah di depan Feng Qixi. Dia di depan Feng Qixi dengan 4 langkah. Apakah ini berarti dia lebih kuat dari Feng Qixi? Seseorang berspekulasi keras. Seseorang dengan cepat tidak setuju. Itu mungkin tidak terjadi. Sejak Feng Qixi naik ke anak tangga ke 3462 terlebih dahulu, Baili Hongfei mungkin baru saja mendorong dirinya sendiri untuk naik ke anak tangga ke 3466 hanya untuk memecahkan rekornya. Saya setuju. Jika Baili Hongfei naik lebih dulu, mungkin Feng Qixi akan melampauinya. Duan Lingtian setuju bahwa Baili Hongfei belum tentu lebih kuat dari Feng Qixi. Lagi pula, orang cenderung menghasilkan hasil yang lebih baik ketika ada persaingan. Tidak mengherankan jika Feng Qixi menjadi terlena setelah melewati langkah ke 3000 karena dia jauh di depan semua orang saat itu. Di sisi lain, Baili Hongfei pasti sudah bertekad sejak awal untuk menyusulnya. Duan Lingtian terus berspekulasi dalam hati, dia hanya berhasil melampaui dia dengan 4 langkah meskipun tekadnya. Sepertinya dia mungkin tidak cocok untuknya. Setelah itu, tidak ada perubahan mengejutkan dalam peringkat puncak gravitasi. Bahkan setelah setengah jam berlalu, Huaner masih berada di posisi ketiga. Sekarang kegembiraan telah mereda, Duan Lingtian berseru, "Huaner, ayo pergi. Sudah waktunya untuk menjelajahi alam rahasia jenius." Puncak gravitasi bukanlah satu-satunya tempat di alam rahasia. Duan Lingtian bertanya, "Saudara Lingtian, apakah Anda memperhatikan bahwa energi asal surgawi kami tampaknya telah meningkat setelah kami mendaki puncak gravitasi?" Setelah mendengar kata-kata Huaner, Duan Lingtian dengan cepat merasakan energi asal surgawinya. Seperti yang dikatakan Huaner, energi asal surgawinya tampaknya telah meningkat. Duan Lingtian berpikir dalam hati saat matanya menyala, sepertinya tekanan di puncak gravitasi bermanfaat bagi kultivasi kita. Saya ingat pernah mendengar bahwa ada tempat yang disebut dunia hukum di alam rahasia jenius. Seseorang dapat memahami hukum dengan melawan roh formasi di sana. Duan Lingtian telah mengetahui tentang masalah ini sebelum dia memasuki alam rahasia jenius dan sangat tertarik pada dunia hukum. Setelah menanyakan arah, Duan Lingtian dan Huaner akhirnya tiba di dunia hukum setengah hari kemudian. Dibandingkan dengan 99 puncak gravitasi, hanya ada 9 dunia hukum.
Oleh karena itu, Duan Lingtian tidak terkejut melihat beberapa ratus orang telah berkumpul di dunia hukum. Dunia hukum ini terletak di dataran yang luas. Di dataran, ada banyak ruang independen di dataran yang berisi hukum. Ruang-ruang ini secara kolektif dikenal sebagai dunia hukum. Begitu seseorang memasuki salah satu ruang, roh formasi akan muncul. Kekuatan roh formasi bergantung pada basis kultivasi seseorang, dan itu akan menggunakan hukum yang sama yang telah dipahami. Selain itu, pengalaman tempur roh formasi sebanding dengan Kaisar Surgawi. Untuk semua alasan ini, tidak banyak orang yang mampu mengalahkan roh formasi. Mereka yang bertarung untuk menggambar dengan roh formasi ini dianggap luar biasa. Adapun mereka yang berhasil mengalahkan roh formasi, mereka akan diberi hadiah oleh dunia hukum. Selain itu, nama mereka akan diumumkan setelah mereka mengalahkan roh formasi. Dengan ini, mereka akan mampu menarik perhatian kekuatan kelas 1. Misalnya, di masa lalu, betapa cantiknya. Pada saat ini, seorang pria muda mengenakan jubah bordir dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya mendekati Duan Lingtian dan Huaner. Dia mengipasi dirinya dengan kipas yang dianyam dari bulu saat dia menghalangi jalan duo itu. Pemuda yang tampak jahat itu mengabaikan Duan Lingtian dan memandang Huaner sambil tersenyum. Nama saya Yun Xiao. Saya dari Sekte Setan Seribu Tangan. Bolehkah saya tahu namamu? Huaner mengabaikan Yun Xiao, dia bahkan tidak repot-repot menatapnya. Nyah, Duan Lingtian berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya. Anak muda, apakah kamu tahu siapa aku? Ayahku adalah pemimpin sekte dari Sekte Setan Seribu Tangan. Beraninya kau berbicara padaku dengan kasar. Yun Xiao akhirnya mengalihkan perhatiannya dari Huaner ke Duan Lingtian. Aku akan memberimu kesempatan untuk mempertahankan hidupmu. Berlututlah di depanku dan bersujud 3 kali. Setelah itu, menjauhlah dari wanita ini. Kalau tidak, kamu akan mati di sini. Begitu Yun Xiao selesai berbicara, aura gelap melonjak keluar dari tubuhnya seperti awan gelap dan menutupi matahari. Keributan yang begitu besar, tentu saja, menarik perhatian semua orang. Apakah pemuda berpakaian ungu itu memprovokasi Yun Xiao? Yun Xiao bukan hanya salah satu dari keajaiban muda di Sekte Setan Seribu Tangan, tapi dia juga putra satu-satunya pemimpin sekte. Siapa pemuda berbaju ungu itu? Tidak disangka dia berani memprovokasi Yun Xiao. Segera setelah itu, seseorang yang telah menyaksikan apa yang terjadi sebelumnya berkata, bukan seperti itu. Pemuda ungu berpakaian tidak memprovokasi Yun Xiao. Yun Xiao yang mencari masalah dengannya. Di antara keajaiban muda dari kekuatan kelas 1, peringkat Yun Xiao berada di suatu tempat di tingkat menengah atas. Pemuda berbaju ungu ini tampak seperti keajaiban akar rumput. Dia benar-benar tidak beruntung. Banyak orang memandang Duan Lingtian dengan simpatik saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Pada saat ini, ketika Duan Lingtian dan Yun Xiao berdiri berhadapan, terjebak dalam konfrontasi, Huaner tiba-tiba bergerak. Dia mengangkat tangannya, dan sinar pedang abu-abu muncul dari udara tipis sebelum menembak ke arah Yun Xiao. Sebelum Yun Xiao bahkan bisa bereaksi, dia dibelah menjadi 2 oleh sinar pedang abu-abu. Pada saat sebelum kematiannya, dia memasang ekspresi tercengang di wajahnya dan masih membeku. Setelah itu, Huaner melirik mayat Yun Xiao sebentar saat dia berkata dengan nada dingin, siapapun yang ingin membunuh saudara Lingtian harus mati. Penonton itu menarik napas dengan tajam. Ketika mereka akhirnya sadar kembali, mereka memandang Huaner seolah-olah dia adalah hantu. Wanita ini benar-benar tangguh. Meskipun Yun Xiao bukan yang paling menonjol di antara keajaiban muda di Sekte Setan Seribu Tangan, dia masih agak kuat. Dia bahkan berhasil naik melewati langkah ke 2300 di Peak of Gravity. Dia membunuhnya hanya dalam sekejap mata. Karena dia berani membunuh Yun Xiao, dia pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Apakah dia dari kekuatan kelas 1? Saya tidak punya ide. Hei, apakah kamu mendengar dia memanggil pemuda berpakaian ungu itu sebagai saudara Lingtian? Saudara Lingtian, apakah dia Duan Lingtian, keajaiban akar rumput yang hampir naik ke langkah ke 3000 di puncak gravitasi? Saya mendengar temannya adalah Huaner yang naik ke anak tangga ke 3000. Jadi, jika dia Duan Lingtian, wanita ini seharusnya Huaner, kan? Keduanya pasti Duan Lingtian dan Huaner. Teman saya mengirimi saya pesan dan memberitahu saya bahwa Huaner adalah kecantikan yang tiada taranya. Lihat wanita itu. Pernahkah kamu melihat seseorang yang lebih cantik darinya?
Tidak butuh waktu lama bagi para penonton untuk menebak identitas Duan Lingtian dan Huaner. Ini berarti mereka adalah keajaiban akar rumput, kan? Di mana mereka menemukan keberanian untuk membunuh Yun Xiao. Membunuh Yun Xiao tidak berbeda dengan memprovokasi pemimpin sekte 1000 tangan iblis. Kecuali mereka berhasil bergabung dengan salah satu dari 3 kekuatan kelas 1 yang paling kuat di wilayah Nando, mereka akan berada dalam masalah besar. Meskipun mereka telah tampil sangat baik sejauh ini, kekuatan mereka tidak cukup untuk menarik perhatian kekuatan kelas 1 itu. Bab 3226, Dunia Hukum Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Yun Xiao kuat, tapi dia bukan tandingan Duan Lingtian dan Huaner. Huaner telah menggunakan teknik unik untuk mengarahkan keturunan utama klan Rubah Pantom untuk membingungkan Yun Xiao terlebih dahulu. Sebelum dia bahkan bisa mendapatkan kembali akal sehatnya, dia sudah membunuhnya. Mungkin, sampai saat dia meninggal, dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kedua orang ini benar-benar terlalu berani. Mereka bertingkah seolah-olah tidak ada yang terjadi. Para penonton segera menemukan bahwa keduanya tidak peduli tentang kematian Yun Xiao. Di bawah pengawasan semua orang, keduanya berjalan ke salah satu ruang di dunia hukum. Duan Lingtian berkata sambil tersenyum, "Huaner, mengapa kamu tidak mencoba dan menantang roh formasi? Jika Anda menang, nama Anda akan diumumkan, dan Anda juga akan diberi hadiah." "Aku cukup penasaran dengan hadiahnya." Huaner mengangguk patuh dan memasuki tempat yang berisi hukum ruang. Berlawanan dengan ruang-ruang yang mengandung hukum-hukum unsur, wilayah yang mengandung hukum ruang itu kosong. Bahkan, belum ada yang menginjakkan kaki ke tempat ini. Ruang-ruang yang berisi hukum unsur adalah yang paling populer, diikuti oleh ruang-ruang yang berisi hukum turunan seperti hukum angin, hukum guntur, dan hukum es. Ruang yang berisi 4 hukum tertinggi adalah yang paling tidak populer, mereka kosong. Terlepas dari tempat yang berisi hukum ruang yang baru saja dimasuki Huaner, 3 ruang lain yang berisi 3 hukum tertinggi yang tersisa kosong. Duan Lingtian mengamati sekelilingnya. Dia melihat seseorang melawan roh formasi di ruang yang berisi hukum kegelapan. Pertarungan berlangsung sengit karena kedua lawan tampak berimbang. Berdasarkan ini, dapat dilihat bahwa pria yang melawan roh formasi itu agak kuat. Karena pengalaman tempurnya jelas tidak sebagus roh formasi dan pemahamannya tentang hukum mirip dengan roh formasi, jelas bahwa dia memiliki teknik lain di lengan bajunya untuk bertarung di tanah datar dengan roh formasi. Bagaimanapun, roh formasi tidak dapat menyalin teknik pribadi seseorang. Misalnya, roh formasi yang dihadapi Huaner akan menyalin basis kultivasinya dan hukum yang dia pahami, tetapi itu tidak akan dapat menyalin teknik yang tersedia untuknya sebagai rubah es 1000 hantu. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian mengalihkan perhatiannya kembali ke Huaner. Ketika dia melihatnya melawan roh formasi tanpa menggunakan teknik Tousan Pantom's Ice Fox dan hanya mengandalkan basis kultivasinya dan hukum yang dia pahami, dia berpikir dalam hati, sepertinya Huaner sedang mencoba untuk meningkatkan pengalaman tempurnya, sementara itu, Huaner yang melawan roh formasi diisolasi dari dunia luar begitu dia memasuki ruang ini. Ini adalah aturan alam rahasia jenius yang melindunginya dari serangan saat dia melawan roh formasi. Seiring waktu berlalu, Huaner secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Dia berpikir, sungguh formasi yang tangguh. Pada saat ini, berita kematian Yun Xiao, satu-satunya putra pemimpin sekte 1000 tangan iblis, menyebar seperti api. Yun Xiao sudah mati. Seorang wanita bernama Huaner membunuhnya. Keajaiban akar rumput membunuh putra pemimpin sekte 1000 tangan iblis. Akankah dia bisa menghindari malapetaka yang akan menimpanya? Saya pikir itu tidak mungkin kecuali dia berhasil bergabung dengan salah satu dari 3 kekuatan kelas 1 yang paling kuat di wilayah Nando dan mendapatkan perlindungannya. Sayangnya, berdasarkan kekuatannya saat ini, dia tidak akan bisa menarik perhatian klan Phoenix kuno, klan Bailey, atau sekte pedang 1000 kesengsaraan. Tidak butuh waktu lama sebelum Ye Yu Chen dari sekte setan 1000 tangan, yang mengundang Duan Lingtian dan Huaner untuk bergabung dengan sekte tersebut, mendengar berita itu juga. Senyum masam muncul di wajahnya ketika dia mengetahui tentang kematian Yun Xiao. Sepertinya mereka berdua tidak akan bergabung dengan sekte setan 1000 tangan. Ye Yu Chen agak acuh tak acuh tentang kematian Yun Xiao meskipun menjadi murid langsung dari ayah Yun Xiao. Berdasarkan ini, dapat dilihat bahwa hubungan antara dia dan Yun Xiao tidak begitu baik. Pada saat ini,
hampir setengah dari orang-orang di alam rahasia jenius dengan sungguh-sungguh mendiskusikan kematian Yun Xiao. Banyak dari orang-orang ini termasuk keajaiban muda dari kekuatan kelas 1. Yun Xiao sudah mati. Keajaiban akar rumput itu benar-benar berani. Bukankah dia takut mati? Meskipun kekuatan Yun Xiao biasa-biasa saja, dia masih putra dari pemimpin sekte 1000 tangan iblis. Bahkan kita dari pasukan kelas 1 tidak akan berani melukainya secara sembrono, namun, keajaiban akar rumput membunuhnya. Dikatakan bahwa Yun Xiao adalah orang yang mencari masalah. Dia memprovokasi orang yang salah, mengakibatkan kematiannya. Sementara itu, para penonton di dunia hukum sedang mengamati pertarungan Huaner dengan roh formasi. Saya pikir dia akan cocok dengan roh formasi setidaknya. Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkannya. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan roh formasi, bagaimana dia akan menarik perhatian klan Phoenix kuno, klan Bailey, atau sekte pedang 1000 kesengsaraan. Dia pasti akan dikalahkan dalam 30 napas. Para penonton yang telah menyaksikan Huaner membunuh Yun Xiao sebelumnya menggelengkan kepala ketika sepertinya Huaner akan dikalahkan. Namun, mereka segera melihat energi yang berbeda dari energi asal surgawi atau kedalaman hukum yang melonjak. Mereka menyaksikan dengan mata terbelalak saat Huaner berhenti sejenak sebelum dia menyerang dan mengalahkan roh formasi dalam satu gerakan. Persis seperti itu, meja-meja itu dibalik. Huaner yang sepertinya akan dikalahkan menang atas roh formasi. Ini, dia mengalahkan roh formasi. Surga, apa yang terjadi? Bukankah dia akan kalah lebih awal? Meskipun kagum, sebagian besar penonton tidak tahu apa yang terjadi. Namun, beberapa orang dengan mata yang tajam tampaknya telah menemukan sesuatu. Saya tidak berharap dia menguasai teknik lain juga. Sepertinya dia mencoba untuk mendapatkan pengalaman bertarung dan hanya mengandalkan basis kultivasinya dan hukum yang dia pahami untuk bertarung. Pada akhirnya, dia menggunakan tekniknya untuk mengalahkan roh formasi hanya dengan satu pukulan. Bukankah itu sangat mirip dengan bagaimana dia membunuh Yun Xiao dengan satu pukulan? Pada saat ini, suara nyaring dan agung terdengar di seluruh alam rahasia jenius. Selamat kepada Huaner karena telah mengalahkan roh formasi hukum ruang angkasa di dunia hukum. Dengan ini, nama Huaner dikenal oleh semua orang di alam rahasia jenius. Mereka yang telah mendengar atau melihat prestasinya di Peak of Gravity semakin kagum dengan kekuatannya. Di sisi lain, mereka yang mendengar namanya untuk pertama kali akhirnya menyadari keberadaan keajaiban akar rumput yang kuat di alam rahasia jenius. Segera setelah pengumuman pertama dibuat, pengumuman lain terdengar lagi di alam rahasia jenius. Selamat kepada Duan Lingtian karena telah mengalahkan roh formasi hukum ruang angkasa di dunia hukum. Duan Lingtian, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Duan Lingtian yang baru saja mengalahkan roh formasi. Terlepas dari basis kultivasinya dan hukum ruang angkasa, roh formasi, tentu saja, tidak dapat menyalin atau memperoleh kekuatannya yang didorong oleh logam surgawi yang mendalam, api surgawi kekacauan, dan bumi kekacauan surgawi. Dengan dorongan dari 3 dari 5 elemen surgawi, dia dengan mudah mengalahkan roh formasi. Alam rahasia jenius mirip dengan alam tengah dari alam kuno surga selatan dalam arti bahwa seseorang tidak dapat menggunakan alat eksternal. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah pengumuman berakhir, sebuah objek muncul dan melayang di depan Duan Lingtian dan Huaner. Mereka dihadiahi dengan senjata surgawi kelas kerajaan yang murni defensif dan buah surgawi. Mereka tidak tertarik dengan senjata surgawi, tetapi mereka puas dengan buah surgawi yang mampu meningkatkan basis budidaya dewa surgawi. Bagaimanapun, itu akan bermanfaat bagi mereka. Banyak keajaiban akar rumput terkejut dengan pengumuman kemenangan Duan Lingtian dan Huaner melawan roh formasi di dunia hukum. Huaner dan Duan Lingtian, dua keajaiban akar rumput mengalahkan roh formasi di dunia hukum. Saya tidak menyangka orang-orang luar biasa seperti itu akan muncul di antara kita para keajaiban akar rumput. Saat ini, ada dua keajaiban akar rumput yang telah mengalahkan roh formasi dari dunia hukum, tetapi belum ada keajaiban muda dari kekuatan kelas 1 yang telah mengalahkan roh formasi dari dunia hukum. Seolah menanggapi kata-kata ini, pengumuman lain terdengar di alam rahasia jenius lagi. Selamat kepada Yu Tianxing karena telah mengalahkan roh formasi hukum ruang angkasa di dunia hukum. Yu Tianxing adalah salah satu keajaiban muda yang paling menonjol di sekte pedang 1000 kesengsaraan. Dia juga keponakan dari Yu Jiancheng,
pemimpin sekte dari Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan. Karena Yu Jiancheng mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk berkultivasi, dia belum menikah. Karena itu, ia membesarkan dan memperlakukan keponakannya seperti anak kandungnya. Keajaiban muda dari angkatan kelas 1 tampak senang ketika mereka mendengar pengumuman ini. Yu Tianxing. Akhirnya, keajaiban dari kekuatan kelas 1 telah mengalahkan roh formasi di dunia hukum. Bagus, Yu Tianxing. Setelah kemenangan Yu Tianxing, beberapa keajaiban muda lagi dari kekuatan kelas 1 berhasil mengalahkan roh formasi di dunia hukum juga. Hanya dalam sehari, ada lebih dari 10 orang yang telah mengalahkan roh formasi di dunia hukum. Namun, di antara orang-orang ini, Duan Lingtian dan Huaner adalah satu-satunya keajaiban akar rumput. Pada saat ini, masih ada orang-orang di alam rahasia jenius yang sedang mendiskusikan nasib yang menunggu Huaner dan Duan Lingtian setelah membunuh Yun Xiao. Hampir semua orang setuju bahwa hampir mustahil bagi keduanya untuk menghindari malapetaka yang bisa menimpa mereka. Jika Huaner tidak membunuh Yun Xiao, bahkan jika Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan tidak tertarik padanya dan Duan Lingtian, ada kemungkinan klan Phoenix kuno dan klan Bailey mungkin telah mengundang keduanya untuk bergabung dengan mereka. Namun, karena Huaner membunuh Yun Xia, klan Phoenix kuno dan klan Bailey pasti tidak akan mengundang mereka. Tepat sekali, meskipun kedua kekuatan itu lebih kuat dari Sekte Seribu Tangan Iblis dan tidak perlu takut pada Sekte Seribu Tangan Iblis, mereka pasti lebih memilih untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Bagaimanapun, Sekte Setan Seribu Tangan masih merupakan kekuatan kelas 1 bahkan jika itu tidak dapat dibandingkan dengan 3 kekuatan kelas 1 terkuat di wilayah Nando. Mengundang keduanya untuk bergabung sama dengan memprovokasi pemimpin sekte dari Sekte Setan Seribu Tangan. Tidaklah layak bagi mereka untuk menciptakan konflik yang tidak perlu dengan Sekte Setan Seribu Tangan demi 2 keajaiban akar rumput bahkan jika mereka berbakat. Ya, kecuali mereka berdua menunjukkan beberapa kemampuan atau kekuatan yang mengerikan, tidak mungkin bagi mereka untuk bergabung dengan salah satu dari 3 kekuatan kelas 1 terkuat di wilayah Nando dan mendapatkan perlindungan mereka. Sementara itu, Duan Lingtian dan Huaner berkeliaran, mencari tempat untuk berkultivasi. Duan Lingtian ingin terus memahami kedalaman dari hukum ruang angkasa dengan bantuan keilahian pembangkit tenaga listrik tertinggi sementara Huaner ingin mengkonsumsi buah surgawi yang dia peroleh dari mengalahkan roh formasi di dunia hukum untuk meningkatkan basis kultivasinya. Setelah mereka menemukan tempat yang cocok, Duan Lingtian duduk dan mencoba tidur untuk memahami hukum ruang melalui pembangkit tenaga keilahian tertinggi. Sebelum dia tertidur, dia melihat Huaner yang baru saja mengkonsumsi buah surgawi dan berpikir dalam hati, berdasarkan basis kultivasinya saat ini, dia harus bisa menerobos dan menjadi dewa surgawi 4 fenomena setidaknya setelah mengkonsumsinya. Buah surgawi, bab 3227, 10 keturunan dari Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung di alam rahasia jenius, selain dari puncak gravitasi dan dunia hukum. Ada banyak tempat berbeda yang menguji kekuatan keajaiban muda. Pada saat ini, ada banyak keajaiban muda dari angkatan kelas 1 yang tampil sangat baik dalam ujian. Di sisi lain, setelah Duan Lingtian dan Huaner menghilang untuk berkultivasi, Huo Zilong adalah satu-satunya keajaiban akar rumput yang berkinerja baik dalam ujian. Hanya dalam sekejap mata, 6 tahun telah berlalu sejak alam rahasia jenius dibuka. Ada orang yang bertanya-tanya kemana Duan Lingtian dan Huaner pergi setelah meninggalkan dunia hukum. Duo itu menghilang tanpa jejak seolah-olah mereka telah meninggalkan alam rahasia jenius. Duan Lingtian dan Huaner telah menghilang selama sekitar 6 tahun, kan? Aku ingin tahu di mana mereka berada saat ini. Apakah menurutmu mereka dibunuh oleh anggota Sekte Setan Seribu Tangan? Mustahil. Meskipun keajaiban muda terkuat dari Sekte Setan Seribu Tangan sedikit lebih kuat dari Duan Lingtian, dia bukan tandingan Duan Lingtian jika Duan Lingtian bergabung dengan Huaner. Pada saat ini, seorang pemuda penyendiri mengenakan jubah hitam sedang duduk di puncak gunung yang curam di alam rahasia jenius. Matanya menusuk seperti sinar pedang, dan aura pembunuh tetap ada di sekelilingnya. Sebuah energi hitam bersinar bisa dilihat di permukaan kulitnya sebelum akhirnya memasuki tubuhnya. Pemuda berpakaian hitam itu bangkit. Matanya berkilauan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, akhirnya. Saya telah menerobos dan menjadi dewa surgawi 2 bentuk. Selain itu, saya juga telah memahami kedalaman penghancuran hukum kegelapan hingga tahap penguasaan.
Senyum langka bisa dilihat di wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi saat ini. Sejak saya memasuki alam rahasia jenius, saya telah berkultivasi dan memahami hukum kegelapan selama 6 tahun. Sudah waktunya bagiku untuk menjelajahi alam rahasia. Setelah beberapa saat, dia bertanya-tanya dengan keras, saya ingin tahu bagaimana kinerja Yu Tianxing dari Tai'ah Progeny selama bertahun-tahun. Keturunan Tai'ah adalah salah satu dari 10 keturunan Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan. Karena Yu Tianxing adalah anak ajaib yang paling menonjol di keturunan Tai'ah, dia juga dipilih sebagai penerus keturunan Tai'ah. Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan memiliki 10 keturunan, keturunan Tir Kuning, keturunan Sungai Mendalam, keturunan Langit Merah, keturunan Tai'ah, keturunan Jurang Naga 7 Bintang, keturunan Ganjiang, keturunan Mosie, Yu Chang keturunan Porselen Murni, dan keturunan Pendukung Bayangan. Duan Lingtian tidak menyadari banyaknya keturunan di Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan. Dia akan terkejut jika mendengar nama keturunan Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan karena itu adalah nama dari 10 pedang terkenal dalam mitos dan legenda di bumi. Dia tidak akan percaya jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan tidak ada hubungannya dengan bumi sama sekali. Mari kita mencari salah satu puncak gravitasi sehingga saya dapat melihat seberapa jauh saya harus pergi untuk melampaui Yu Jiancheng. Pemuda berpakaian hitam bergumam pada dirinya sendiri sebelum dia meninggalkan puncak gunung dengan sinar pedang berwarna merah darah. Ketika pemuda berpakaian hitam itu tiba di kaki salah satu puncak gravitasi, hanya selusin orang yang hadir. Hadiah pemuda berpakaian hitam itu langsung menarik perhatian semua orang. Mereka bisa merasakan aura dingin dan tangguhnya yang mematikan seperti pedang. Tidak ada yang berani mendekatinya saat dia berdiri diam. Pria ini, auranya mendominasi. Apakah dia akan mendaki puncak gravitasi? Para penonton dipenuhi dengan antisipasi ketika mereka melihat pemuda itu berjalan menuju puncak gravitasi. Mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya berapa banyak langkah yang bisa dia panjat. Sementara itu, pemuda berpakaian hitam itu melihat ke Peak of Gravity Ranking. Yu Tianxing berada di tempat pertama setelah naik ke langkah ke 3537. Matanya terus memeriksa peringkat dalam urutan menurun. Feng Qiki, Baili Hongfei, Duan Lingtian, mungkinkah itu dia? Mata pemuda berpakaian hitam itu melebar saat melihat nama Duan Lingtian. Untuk sesaat, dia sepertinya kehilangan ketenangannya. Napasnya bertambah cepat saat jantungnya berpacu dan adrenalin mengaliri tubuhnya. Butuh beberapa saat sebelum dia sadar kembali. Dia bergumam, tidak ada gunanya memikirkan masalah ini. Jika itu dia, kita secara alami akan bertemu. Senyum tipis terlihat di wajahnya ketika dia selesai berbicara. Sementara itu, para penonton tercengang ketika melihat pemuda berpakaian hitam itu tersenyum pada dirinya sendiri. Dia tersenyum. Dia sepertinya tidak tahu cara tersenyum. Tepat sekali, wajahnya begitu tanpa ekspresi sebelumnya, saya tidak berharap dia tersenyum. Seseorang membuat suara hening dan berkata, kecilkan. Apakah Anda memiliki keinginan kematian? Meskipun tidak ada orang yang hadir yang akrab dengan pemuda berpakaian hitam itu, berdasarkan auranya, mereka tahu dia harus luar biasa dan seseorang yang tidak mampu mereka provokasi. Astaga, pada saat ini, pemuda berpakaian hitam itu melesat ke arah tangga puncak gravitasi dengan sinar pedang berwarna merah darah. Kemudian, dia memulai pendakiannya ke puncak Peak of Gravity. Hanya dalam satu napas, dia telah tiba di langkah ke-1000. Setelah 3 napas lagi, dia sudah berada di langkah ke-2000. Orang-orang di kaki gunung dan orang-orang yang mendaki puncak gravitasi terkejut ketika mereka melihat kecepatan pemuda berpakaian hitam itu. Itu cepat, kecepatannya gila. Siapa dia? Betapa tangguhnya. Dia harus menjadi keajaiban akar rumput. Kalau tidak, mustahil bagi kita untuk tidak mengenalinya jika dia berasal dari angkatan kelas 1. Namanya akan muncul di peringkat sekarang setelah dia mencapai langkah ke-2000. Sementara itu, pemuda berbaju hitam yang telah mencapai langkah ke-2000 itu meraih kuas tulis yang muncul dan menulis 2 karakter di udara. Tak lama kemudian, semua orang melihat nama baru yang baru saja muncul di peringkat puncak gravitasi. Dia adalah Suli. Suli dari keturunan dukungan bayangan 1000 kesengsaraan Sekte Pedang. Dikatakan bahwa kekuatannya sebanding dengan Yu Tianxing, kan? Rumor mengatakan bahwa dia berasal dari dunia biasa. Rupanya,
Dia mewarisi warisan keturunan dukungan bayangan yang ditinggalkan oleh leluhur keturunan dukungan bayangan di alam biasa dan secara pribadi diundang oleh penerus keturunan dukungan bayangan saat ini ke surga Kaisar Langit. Bakat bawaannya harus sangat tinggi untuk penerus progeni dukungan bayangan saat ini untuk secara pribadi pergi ke dunia biasa untuk mengundangnya ke sini. Tepat sekali, dikatakan bahwa dia hampir berusia 300 tahun. Yu Tianxing berusia lebih dari 800 tahun, kan? Apa? Su Li bahkan belum berusia 300 tahun. Pada saat ini, semua orang semakin terkejut ketika mereka melihat pemuda berpakaian hitam, Su Li, terus mendaki setelah langkah ke-2000. Dalam 5 napas, dia sudah muncul di langkah ke-3000. Kecepatannya menakutkan, kan? Dengan kecepatan itu, dia pasti Su Li dari keturunan dukungan bayangan Sekte Pedang 1000 Kesengsaraan. Namanya baru muncul di Peak of Gravity kurang dari 5 napas yang lalu, tapi dia sudah mencapai langkah ke-3000. Saya pikir bahkan Yu Tianxing tidak secepat dia, kan? Mustahil. Dikatakan bahwa Su Li hanyalah satu dewa surgawi dasar. Bahkan jika dia baru-baru ini memiliki terobosan, paling banyak, dia akan menjadi dewa surgawi 2 bentuk. Hei, dia mungkin hanya satu dewa surgawi dasar, tapi jangan lupa bahwa dia dikatakan setara dengan Yu Tianxing yang merupakan dewa surgawi 5 elemen. Jika dia benar-benar telah menerobos dan menjadi dewa surgawi 2 bentuk, dia seharusnya sedikit lebih kuat dari Yu Tianxing. Itu mungkin tidak benar. Rumor mengatakan bahwa Yu Tianxing dan Su Li telah bertarung sekali, dan hasilnya membuktikan bahwa Yu Tianxing lebih kuat. Jika itu benar, bahkan jika Su Li telah membuat terobosan baru-baru ini, dia mungkin bukan tandingan Yu Tianxing. Tepat sekali. Terlebih lagi, jika Su Li telah tumbuh lebih kuat, Yu Tianxing pasti telah tumbuh lebih kuat juga. Pada saat ini, mata semua orang di kaki semua puncak gravitasi di alam rahasia jenius dilatih atas nama Su Li yang meningkat pesat di peringkat puncak gravitasi. Secara alami, mereka semua dengan sungguh-sungguh mendiskusikan Su Li. Kebanyakan orang telah mendengar desas-desus tentang Su Li, keajaiban dari keturunan dukungan bayangan 1000 Kesengsaraan Sekte Pedang. Dikatakan bahwa dia berasal dari alam Yan Huang, yang juga merupakan kampung halaman Kaisar Surgawi dari surga Kaisar Langit. Di surga Kaisar Giok kami, ada banyak pembangkit tenaga listrik dari alam Yan Huang. Su Li sangat berbakat, tapi dia masih jauh dari pembangkit tenaga listrik yang juga berasal dari alam Yan Huang. Namun demikian, pembangkit tenaga listrik dari alam Yan Huang itu mungkin tidak mencapai sebanyak yang dimiliki Su Li pada usianya. Su Li hanya begitu cakap dan kuat karena dia mewarisi warisan keturunan dukungan bayangan di dunia biasa. Jadi, 9 nenek moyang lainnya dari Sekte Pedang 1000 Kesengsaraan meninggalkan warisan mereka di alam duniawi juga. Namun, mereka yang mewarisi warisan mereka hanya dapat dianggap biasa-biasa saja setelah datang ke surga Kaisar Langit. Tepat sekali, Su Li berbakat karena telah mencapai begitu banyak. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian putih terbang di atas danau ketika dia menerima pesan. Su Li, matanya langsung berbinar begitu mendengar pesan itu. Hanya dengan sekejap, dia berubah menjadi sinar pedang dan bergerak ke arah lain, meninggalkan temannya, seorang pemuda berpakaian hijau, di belakang. Tianxing Senior, pemuda berbaju hijau itu tercengang. Ketika dia sadar kembali, dia bergegas mengejar pemuda berpakaian putih itu. Tidak butuh waktu lama sebelum keduanya muncul di dekat salah satu puncak gravitasi dan melayang di udara. Pemuda berpakaian putih itu memandang Peak of Gravity dari jauh. Feng Qixi yang awalnya berada di peringkat kedua telah digantikan oleh Su Li yang saat ini berada di peringkat 3522. Pemuda berpakaian putih itu bertanya kepada pemuda berpakaian hijau itu, apakah menurutmu dia akan mampu melampauiku? Setelah mendengar kata-kata ini, pemuda berpakaian hijau itu menoleh untuk melihat peringkat puncak gravitasi. Ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya saat dia berseru, Su Li berhasil memanjat begitu tinggi. Senior Tianxing, dia hanya 15 langkah di belakangmu. Petik 2, Bab 3228, Su Li Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung, dia masih mendaki. Meskipun ekspresi Yu Tianxing tenang, matanya sedikit menyipit saat dia melihat Su Li memanjat melewati anak tangga ke 3523. Dia akan tetap menjadi sorotan jika Su Li tidak muncul. Dia selalu hidup dalam bayang-bayang Su Li sejak Su Li muncul dalam hidupnya. Bahkan paman seniornya, Yu Jiancheng,
pemimpin sekte-sekte pedang seribu kesengsaraan dan penerus keturunan Taiyah, sangat mengagumi Suli. Dia merasa agak mirip dengan anak kesayangan yang tiba-tiba kehilangan perhatian semua orang ke anak lain. Meskipun dia telah hidup lebih dari 800 tahun, dia menemukan ini tak tertahankan. Dia telah melambat sangat dan mungkin tidak dapat memecahkan rekormu, Senior Tianxing, jawab pemuda berpakaian hijau itu. Terlepas dari kata-katanya, ekspresinya sangat serius ketika dia melihat nama yang saat ini berada di peringkat kedua di peringkat puncak gravitasi. Setelah beberapa saat, dia bertanya pada Yu Tianxing, Senior Tianxing, apakah Suli memiliki terobosan? Ketika dia pertama kali memasuki alam rahasia jenius, saya tidak berpikir dia mampu memanjat setinggi ini, kan? Nama pemuda berpakaian hijau itu adalah He Zan. Dia adalah salah satu keajaiban muda di bawah usia 1000 di Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan dan keajaiban teratas di progeni Sungai Mendalam Sekte. Kekuatan dan kemampuannya sebanding dengan keajaiban muda teratas dari Sekte Setan Seribu Tangan, tapi dia jauh dari Yu Tianxing dan Suli. Namun, meskipun 200 tahun lebih muda dari Yu Tianxing, bakat bawaan dan pemahaman hukumnya tidak kalah dengan Yu Tianxing. Dia pasti memiliki terobosan, jawab Yu Tianxing dengan percaya diri. Sebelumnya, dia sudah berada di ambang menjadi dewa surgawi dua bentuk sehingga tidak mengherankan bahwa dia telah memiliki terobosan di alam rahasia jenius. Namun, saya bertanya-tanya apakah dia berhasil memperdalam pemahamannya tentang hukum kegelapan. Jika dia melakukannya, dia memiliki kesempatan untuk memecahkan rekor saya di puncak gravitasi, kata Yu Tianxian sambil matanya tetap tertuju pada nama tertentu di peringkat puncak gravitasi. Pada saat ini, Suli akhirnya maju ke langkah berikutnya. Yu Tianxing tahu jika Suli memecahkan rekornya, akan sulit baginya untuk memecahkan rekor Suli. Ini karena dia telah memberikan segalanya di puncak gravitasi dan benar-benar kelelahan pada akhirnya. Kecuali ada peningkatan dalam kekuatannya, tidak mungkin baginya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Tidak seperti Baili Hongfei dari klan Baili yang tujuannya adalah untuk melampaui Feng Qixi dari klan Phoenix kuno, tujuan Yu Tianxing adalah untuk memecahkan rekor paman seniornya, Yu Jiangchen, yang tetap tidak dapat dipecahkan selama 20.000 tahun terakhir. Sebenarnya, meskipun tampil sangat baik dan melampaui Feng Qixi sedikit lebih kuat dari Baili Hongfei. Hal ini terlihat ketika Feng Qixi mendaki puncak gravitasi untuk kedua kalinya dan menyalip Baili Feng. He Zan menarik napas tajam saat mendengar kata-kata Yun Tianxing. Ketika dia tenang, dia berkata, itu sepertinya tidak mungkin. Untuk lebih meningkatkan pemahamannya tentang hukum kegelapan, dia harus memahami setidaknya satu kedalaman dari hukum kegelapan ke tahap penguasaan. Tidak ada yang tidak mungkin, Yu Tianxing berkata dengan ringan, sebelum dia muncul, apakah menurutmu mungkin seseorang dari dunia biasa mampu melakukan hal yang luar biasa seperti itu? He Zan tersenyum kecut, dia tahu Yu Tianxing ada benarnya. Namun, kemajuan Suli terlalu sulit untuk dilihat. Keturunan dukungan bayangan sangat diberkati memiliki bakat yang luar biasa. Di Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan, keturunan dukungan bayangan tidak terlalu populer di antara 10 keturunan sebelum kemunculan Suli. Secara alami, begitu Suli muncul, keturunan dukungan bayangan menjadi sangat populer. Selain itu, apakah kamu lupa tentang orang luar biasa dari keturunan dukungan bayangan di masa lalu? Saya curiga Suli mewarisi warisannya, Yu Tianxing berspekulasi dengan keras. Mata He Zan sedikit melebar saat mendengar kata-kata Yun Tianxing. Bagaimanapun, dia telah mendengar beberapa rumor tentang orang itu dari progeni dukungan bayangan. Senior Tianxing, apakah Anda berbicara tentang orang yang meninggalkan Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan kami dan menantang Kaisar Surgawi dari surga Kaisar Langit? Nenek moyang dari keturunan dukungan bayangan. Dikatakan bahwa dia kalah dari Kaisar Surgawi dan menderita luka serius. Namun, ternyata menjadi berkah terselubung karena dia berhasil menjadi dewa karena itu. Banyak orang mengatakan bahwa dia telah pergi ke salah satu alam dewa. He Zan telah mendengar bahwa Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan bukanlah sekte kelas 1 di masa lalu tetapi sekte kelas surga. Kekuatan sekte hanya kedua dari kekuatan Kaisar Surgawi dari surga Kaisar Langit. Pada saat itu, sekte tersebut memiliki banyak Kaisar Surgawi yang bergelar. Di alam Devata, pasukan Kaisar Surgawi tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Pasukan Kaisar Surgawi memiliki banyak Kaisar Surgawi bergelar dan Kaisar Surgawi biasa.
Di bawah kekuatan Kaisar Surgawi adalah kekuatan tingkat surga yang memiliki banyak tokoh legendaris dan terkenal yang bergelar Kaisar Surgawi dan Kaisar Surgawi biasa. Kadang-kadang, jumlah Kaisar Surgawi bergelar dalam kekuatan tingkat surga tidak kurang dari mereka yang ada di pasukan Kaisar Surgawi. Tentu saja, perbedaannya adalah kekuatan Kaisar Surgawi memiliki Kaisar Surgawi yang dapat menekan sebagian besar Kaisar Surgawi, menjadikannya kekuatan nomor satu di alam Devata. Di bawah kekuatan tingkat surga adalah kekuatan tingkat tertinggi. Semua kekuatan kelas tertinggi harus memiliki setidaknya satu Kaisar Surgawi bergelar. Tanpa Kaisar Surgawi yang diberi gelar, itu hanya akan dianggap sebagai kekuatan kelas 1 bahkan jika mereka memiliki Kaisar Surgawi biasa. Misalnya, Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan dulu memiliki banyak Kaisar Surgawi. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah Kaisar Surgawi yang bergelar di sekte itu mulai berkurang. Akibatnya, sekte tersebut melemah hingga menjadi sekte kelas 1. Itu adalah rumor yang diketahui kebanyakan orang. Yu Tianxing berkata sebagai tanda penghormatan dari pembangkit tenaga listrik dari progeni dukungan bayangan bersinar di matanya, dikatakan setelah dia dikalahkan oleh Kaisar Surgawi kita, dia meninggal tidak lama kemudian. Memang benar dia menjadi dewa, tetapi dia mati sebelum dia bisa pergi ke alam dewa. Setelah kekalahannya, ia kembali ke kampung halamannya di alam duniawi, alam Yan Huang. Seperti yang Anda tahu, dari sanalah Su Li berasal. Faktanya, Kaisar Surgawi kita dan banyak tokoh terkenal di surga Kaisar Langit berasal dari alam Yan Huang. Setelah jeda singkat, Yu Tianxing terus berkata, ngomong-ngomong, setelah dia meninggal, banyak pasukan berpihak pada Kaisar Surgawi dan mengambil kesempatan untuk menekan Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan. Selama waktu itu, semua Kaisar Surgawi yang bergelar terbunuh, dan sekte tersebut terpaksa melarikan diri dari wilayah Kaisar Giok ke wilayah Nando. Dia tidak bisa menahan nafas setelah dia selesai berbicara. Bukankah ini berarti nenek moyang dari keturunan dukungan bayangan adalah pendosa dari Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan? He Zan bertanya saat matanya sedikit menyipit. Pendosa, Yu Tianxing melirik He Zan saat dia berkata, kamu sebaiknya tidak berbicara omong kosong seperti itu lagi. Jika paman senior saya mendengar kata-kata yang baru saja Anda katakan, dia tidak akan melepaskan Anda dengan mudah. Orang yang paling dikagumi paman senior saya adalah nenek moyang dari keturunan dukungan bayangan. Dia sangat memperhatikan Su Li karena dia sangat curiga bahwa Su Li mewarisi warisan nenek moyang dari keturunan dukungan bayangan. Dia bahkan secara pribadi berbicara kepada saya dan mengatakan kepada saya untuk tidak mempersulit Su Li. Kalau tidak, dia tidak akan pernah memaafkanku. Dia tersenyum kecut di akhir kata-katanya. Dia memperlakukan paman seniornya seperti ayahnya sehingga dia tidak akan mendurhakai paman seniornya. Jika itu benar, bukankah ini berarti Su Li mewarisi warisan dewa? He Zan menarik napas dengan tajam saat tanda-tanda kecemburuan melintas di matanya. Kalau tidak, menurutmu mengapa dia mampu melakukan hal yang luar biasa ketika dia bahkan belum berusia 300 tahun? Selain itu, dia berasal dari dunia biasa, kata Yu Tianxing. Pada saat ini, sebuah pikiran muncul di benak He Zan. Dia dengan cepat bertanya, Senior Tianxing, apakah benar tidak ada satupun Kaisar Surgawi yang bergelar di Sekte Surgawi Seribu Kesengsaraan? Kaisar Surgawi bergelar, senyum tipis muncul di wajah Yu Tianxing. Untuk menjadi Kaisar Surgawi bergelar, Kaisar Surgawi harus lulus ujian di kuil judul. Namun, di alam Devata, ada banyak Kaisar Surgawi sekuat Kaisar Surgawi bergelar yang tidak peduli untuk mengklaim gelar di Kaisar Judul. Dia memandang He Zan dengan penuh arti setelah dia selesai berbicara. Realisasi segera muncul di He Zan. Dia dengan cepat mengangguk. Kamu benar. Faktanya, bukan hanya Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan, tetapi klan Phoenix kuno dan klan Bailey memiliki Kaisar Surgawi yang memenuhi syarat untuk mengklaim gelar mereka di kuil judul tetapi tidak melakukannya. Setelah dia selesai berbicara, Yu Tianxing mengalihkan pandangannya kembali ke peringkat puncak gravitasi lagi. Matanya langsung melebar ketika dia melihat peringkat. Setelah melihat ini, He Zan secara naluriah mengikuti tatapan Yu Tianxing. Su Li masih di tempat kedua, tapi dia sudah di langkah ke 3536. Dia hanya selangkah dari Yu Tianxing. He Zan terkesiap. Ekspresi tercengang muncul di wajahnya saat dia berkata, Su Li benar-benar berhasil mencapai langkah ke 3536. Senior Tianxing, seperti yang Anda katakan,
sepertinya Suli telah memahami kedalaman hukum kegelapan hingga tahap penguasaan, kan? Tepat sekali, Yu Tianxing mengangguk. Ekspresinya berubah muram saat dia merasakan beban di bahunya semakin berat. Sementara itu, lebih dari 90% orang di alam rahasia jenius telah berkumpul di kaki berbagai puncak gravitasi untuk menonton pertunjukan. Suli hanya selangkah lagi dari rekor Yu Tianxing. Dua keajaiban dari Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan benar-benar bersinar di puncak gravitasi. Bab 3229, Melonjak ke Langit Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Pada saat ini, kaki 99 puncak gravitasi yang biasanya sepi menjadi sangat hidup. Banyak orang berbondong-bondong menuju puncak gravitasi karena Suli, keajaiban muda dari Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan dan keturunan dukungan bayangan sekte tersebut. Kaki puncak gravitasi yang Suli tantang dipenuhi dengan orang-orang yang menatap sosok gelap yang berdiri di anak tangga ke-3536. Semua orang mengantisipasi langkah selanjutnya dari sosok gelap itu. Apakah Suli dapat mengambil langkah selanjutnya untuk menyamai rekor Yu Tianxing? Saya pikir dia akan bisa melakukannya. Berdasarkan penampilannya sejauh ini, jelas dia bertekad untuk mendaki setinggi mungkin. Terlebih lagi, jika dia tidak bisa mengambil langkah selanjutnya, dia tidak akan membuang waktu untuk berdiri di sana. Mari kita tunggu dan lihat. Meskipun Suli bergabung dengan Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan lebih lambat dari Yu Tianxing, dia sebenarnya lebih menonjol daripada Yu Tianxing. Di masa lalu, kebanyakan orang mengira Yu Tianxing akan menjadi pemimpin sekte berikutnya dari Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan. Namun, itu berubah setelah Suli muncul. Yah, Suli mungkin belum tentu menjadi pemimpin sekte berikutnya dari Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan. Karena dia sangat berbakat, dia mungkin pergi untuk menjelajahi wilayah Kaisar Giok dan meningkatkan basis kultivasinya. Lagi pula, tidak semua orang ingin menjadi pemimpin sekte. Tepat sekali, ada banyak orang di surga Kaisar Langit yang tidak mau terikat pada suatu kekuatan. Mereka lebih suka meningkatkan basis kultivasi mereka sebagai gantinya. Terlepas dari keajaiban akar rumput, ada banyak keajaiban muda dari kekuatan kelas 1 yang berkumpul di kaki puncak gravitasi yang sedang didaki Suli. Baili Hongfei, menurutmu Suli bisa naik lebih jauh? Setelah mendengar pertanyaan ini, banyak penonton di sekitarnya menoleh untuk melihat seorang pria muda yang berdiri di dekatnya. Secara alami, para penonton akrab dengan Baili Hongfei, keajaiban muda paling menonjol di klan Baili yang saat ini berada di peringkat keempat di peringkat puncak gravitasi. Ye Wu Dao, alih-alih meminta pendapatku, mengapa kamu tidak memberitahuku apa yang kamu pikirkan? Baili Hongfei, pria muda yang mengenakan jubah abu-abu dan putih, bertanya sebagai balasan. Setelah mendengar nama Ye Wu Dao, para penonton mulai berbisik di antara mereka sendiri. Kamu Wu Dao. Dia adalah keajaiban muda yang paling menonjol di Sekte Langit Dao yang mendalam, bukan? Dia saat ini berada di peringkat kelima di peringkat puncak gravitasi. Ye Wu Dao hanya berjarak 3 langkah dari rekor Baili Hongfei. Kekuatan mereka seharusnya hampir setara satu sama lain. Dikatakan bahwa Ye Wu Dao telah membunuh banyak lawan yang lebih kuat darinya. Dalam pertarungan sampai mati, ada kemungkinan Baili Hongfei bukan tandingannya. Set, kecilkan suaramu. Baili Hongfei ada di sini. Sementara itu, Ye Wu Dao tersenyum. Matanya sedikit menyipit saat dia menjawab pertanyaan Baili Hongfei. Menurut pendapat saya, dia mampu memanjat lebih jauh. Begitu Ye Wu Dao selesai berbicara, Suli yang berdiri di anak tangga ke-3536 mulai bergerak. Astaga, di bawah pengawasan semua orang, energi gelap yang menyerupai banjir air menyelimuti Suli sebelum mengangkatnya ke langkah ke-3537. Dengan ini, dia diikat dengan Yu Tianxing. Namun, karena Yu Tianxing telah mencapai langkah ke-3537 terlebih dahulu, dia masih berada di peringkat di belakang Yu Tianxing di peringkat puncak gravitasi. Seperti yang diharapkan, keributan pecah di alam rahasia jenius lagi ketika Suli naik ke langkah ke-3537. Semua orang terkejut bahwa dia berhasil mencapai langkah ke-3537. Dia melakukannya. Sepertinya Suli benar-benar tidak lebih lemah dari Yu Tianxing. Yu Tianxing telah kalah dari Suli. Apakah Suli benar-benar dari alam duniawi?
Tidak butuh waktu lama sebelum orang-orang mulai menyadari bahwa Sully tidak berniat menuruni puncak gravitasi setelah mencapai langkah ke 3537. Dengan ini, banyak dari mereka mulai mengirim pesan kepada orang lain yang tidak hadir. Beberapa orang yang akan pergi segera berbalik dan terus memperhatikan Sully. Dia tidak turun. Apakah dia berencana untuk terus mendaki? Apakah dia berniat untuk memecahkan rekor Yu Tianxing? Sully akan terus menantang puncak gravitasi. Apakah itu benar? Seharusnya sulit baginya untuk melanjutkan karena butuh waktu lama baginya untuk naik ke langkah ke 3537, namun, dia berencana untuk melanjutkan. Apakah dia mampu melanjutkan? Banyak orang meragukan Sully akan mampu melanjutkan pendakiannya. Mereka tahu perlawanan akan tumbuh dengan setiap langkah yang dia ambil. Sully hanya satu dewa surgawi dasar, kan? Bahkan jika dia memiliki terobosan, dia akan menjadi dewa surgawi dua bentuk paling banyak. Namun demikian, pada usia ini, bahkan Yu Jiancheng, pemimpin sekte dari Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan, tidak akan dapat mencapai apa yang Sully lakukan, kan? Itu benar, Yu Jiancheng adalah dewa surgawi 6 combo ketika dia memecahkan rekor di puncak gravitasi. Rumor mengatakan bahwa Sully bahkan belum berusia 300 tahun. Jika alam rahasia jenius dibuka beberapa tahun kemudian, tidak diragukan lagi dia akan mampu memecahkan rekor Yu Jiancheng. Alam rahasia jenius dibuka setiap 1000 tahun, dan hanya dewa surgawi di bawah usia 1000 yang diizinkan masuk. Ini berarti semua orang hanya bisa masuk sekali. Agak tidak adil bahwa Sully, yang bahkan belum berusia 300 tahun, harus masuk sekarang. Anda salah, ini tidak ada hubungannya dengan keadilan. Setiap orang memiliki takdir yang berbeda. Pada akhirnya, tidak ada yang meninggalkan 99 puncak gravitasi. Mereka menatap peringkat, ingin melihat perkembangan selanjutnya. Nama Sully masih berkedip-kedip, menandakan dia masih berada di puncak gravitasi. Nama seseorang akan berhenti berkedip saat seseorang meninggalkan puncak gravitasi. Sementara itu, ada juga banyak orang yang berjalan menuju puncak gravitasi yang Sully tantang. Lagi pula, lebih mengasyikkan menyaksikan Sully mendaki puncak gravitasi daripada hanya melihat namanya di peringkat. Pada saat ini, seorang wanita muda yang gagah berani mendekati Yu Tianxing dan He Zan dan menyapa keduanya. Senior Tianxing, Senior He Zan. He Zan tersenyum dan berkata, Saudari Yun, kami tidak akan tahu bahwa Sully ada di sini jika Anda tidak mengirimi kami pesan. Terima kasih. Wanita muda yang gagah berani itu adalah Yun Yi. Dia juga seorang anak ajaib dari Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan dan anak ajaib yang paling menonjol dari keturunan Yu Chang dari sekte tersebut. Namun demikian, dia masih bukan tandingan He Zan, apalagi Yu Tianxing. Senior He Zan, kamu terlalu sopan. Ini tidak layak disebutkan, jawab Yun Yi sambil menatap Yun Tianxing dengan sembunyi-sembunyi. Petunjuk kekaguman bisa terlihat di matanya ketika dia melihat Yu Tianxing. Tidak mengherankan bahwa Yu Tianxing memiliki banyak pengagum di Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan. Yun Yi hanyalah salah satu dari banyak pengagumnya di sekte tersebut. Namun, ia sepenuhnya mengabdikan diri untuk berkultivasi dan tidak tertarik pada romansa. Yun Yi tersenyum ketika dia berkata kepada Yu Tianxing, Senior Tianxing, jelas sulit bagi Sully untuk naik ke anak tangga ke 3537. Saya tidak berpikir dia mampu memanjat lebih jauh. Yu Tianxing menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudari Yun Yi, jangan meremehkan Sully. Waktu yang dia ambil untuk naik dari langkah ke 3536 ke langkah ke 3537 jauh lebih cepat daripada milikku. Oleh karena itu, bukan. Yu Tianxing tidak menyelesaikan kalimatnya ketika matanya tiba-tiba melebar. Sully akhirnya bergerak. Pada saat ini, Sully melompat ke udara sebelum dia tampak berubah menjadi pedang merah dan hitam raksasa. Awan kabut hitam dan merah menyelimuti pedang raksasa itu seperti dua naga hitam dan merah. Astaga, angin menderu saat Sully terbang melewati anak tangga ke 3538 di bawah pengawasan semua orang. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti sampai dia mendarat di anak tangga ke 3552. Ketika energi yang menyelimutinya akhirnya menghilang, dia melangkah ke sinar pedang berwarna merah darah dan meninggalkan puncak gravitasi. Para penonton tentu saja terkejut melihat Sully menaiki 15 anak tangga sekaligus. Apakah aku sedang bermimpi?
Su Li benar-benar naik ke anak tangga ke 3552. Apa yang terjadi? Jelas terlihat seperti dia mengalami kesulitan mendaki ke anak tangga ke 3537, kan? Bagaimana dia tiba-tiba maju begitu banyak langkah? Surga, Yu Tianxing hanya naik ke langkah ke 3537, dan Su Li melampauinya sebanyak 15 langkah. Su Li benar-benar menakutkan. Apakah dia sengaja menghemat energinya pada awalnya? Sementara itu, ekspresi Yu Tianxing berubah muram saat melihat Su Li pergi. Su Li, sepertinya dia membuat peningkatan besar setelah memasuki alam rahasia jenius. Ini, He Zhan dan Yun Yi masih belum pulih dari keterkejutannya. Mereka hanya melihat nama di bagian atas peringkat puncak gravitasi dengan kosong. Su Li, langkah ke 3552. Tak perlu dikatakan, semua orang di alam rahasia jenius gempar atas prestasi terbaru Su Li. Saya tidak berpikir siapapun di alam rahasia jenius akan dapat memecahkan rekor Su Li kali ini. Saya setuju. Saya pikir rekor Yu Tianxing tidak bisa dipecahkan. Saya tidak menyangka Su Li akan memecahkan rekornya. Bab 3230, rekor baru Pagoda Roh Formasi Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung selama 2 tahun berikutnya. Tempat-tempat dengan sistem peringkat seperti puncak gravitasi di alam rahasia jenius ditaklukkan oleh Su Li. Dia naik ke tempat pertama di semua peringkat. Di hutan yang menakutkan, Su Li duduk di cabang pohon sambil bergumam pada dirinya sendiri, Duan Lingtian itu masih belum muncul. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dengan kecepatan kilat. Sehelai daun yang jatuh ke tanah langsung dipotong menjadi ribuan keping oleh beberapa sinar pedang. Astaga! Suara angin bersiul di udara saat Su Li terbang keluar dari hutan dengan sinar pedang berwarna merah darah di bawah kakinya. Pada saat ini, 2 sosok berjalan keluar dari gua di lembah terpencil. Sosok-sosok itu milik seorang pria muda yang sangat tampan dan seorang wanita muda dengan kecantikan yang tak tertandingi. Aku tidak percaya 8 tahun telah berlalu hanya dalam sekejap mata setelah kita memasuki alam rahasia jenius, kata pemuda berpakaian ungu sambil menghela nafas. Saudara Lingtian, jika bukan karena saya, Anda tidak perlu tinggal di sini untuk waktu yang lama, kata wanita berpakaian putih meminta maaf. Pria dan wanita itu tidak lain adalah Duan Lingtian dan Huaner yang telah menghabiskan 8 tahun dalam kultivasi tertutup. Gadis bodoh, bukannya aku menghabiskan waktuku di sini dengan sia-sia. Selama 8 tahun terakhir, kekuatan saya bahkan telah melampaui Anda, jawab Duan Lingtian sambil tersenyum. Dengan kekuatan kami, mudah bagi kami untuk bertahan hidup di alam rahasia jenius. Sudah waktunya bagi kita untuk menjelajahi tempat ini untuk melihat apakah kita dapat menemukan harta karun. Pada saat yang sama, jika ada kesempatan, kita harus menunjukkan kekuatan kita untuk menarik perhatian kekuatan kelas 1 sehingga mereka akan mengundang kita untuk bergabung dengan mereka. Tidak lama setelah Duan Lingtian dan Huaner meninggalkan lembah terpencil, mereka melihat sebuah pagoda besar yang menempati area yang luas. Pagoda itu memiliki 30 lantai dan berdiri seperti gunung. Mata Duan Lingtian langsung menyala. Apakah ini pagoda roh formasi? Sebelum memasuki kultivasi tertutup, Duan Lingtian telah mendengar tentang pagoda roh formasi dari keajaiban muda di alam rahasia jenius. Pagoda roh formasi menguji kekuatan para penantangnya. Mirip dengan puncak gravitasi, alat eksternal tidak berguna di pagoda roh formasi. Pemimpin Sekte Yu Jiancheng dari Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan tampaknya menjadi pemegang rekor untuk pagoda roh formasi juga. Hanya butuh 132 napas baginya untuk mengalahkan roh formasi di pagoda 30 lantai ini. Duan Lingtian telah mempelajari ini dari keajaiban lainnya. Setelah menghabiskan 8 tahun dalam kultivasi tertutup dengan Huaner, saya memiliki 2 tahun tersisa sebelum realm rahasia jenius ditutup. Dalam 8 tahun terakhir, saya bertanya-tanya rekor seperti apa yang telah dibuat oleh keajaiban muda dari kekuatan kelas 1. Petik 2. Didorong oleh rasa ingin tahu, Duan Lingtian membawa Huaner ke pagoda roh formasi. Sebuah meja batu didirikan di depan pagoda roh formasi. Seseorang dapat memeriksa peringkat dengan memperluas kesadaran surgawi seseorang ke dalam tabel. Tempat pertama, Su Li. Sosok yang akrab namun samar muncul di benak Duan Lingtian begitu dia melihat nama yang berada di peringkat pertama. Sudah 200 tahun sejak terakhir kali dia melihat temannya Su Li. Terakhir kali mereka bertemu adalah di alam Yan Huang. Namun demikian,
Tidak terlintas dalam pikiran Duan Lingtian bahwa nama yang dikenalnya ini adalah milik temannya. Meskipun Suli pernah bertemu secara kebetulan sebelumnya, dia berpikir adalah mungkin bagi temannya untuk menerobos dan menjadi dewa surgawi dalam waktu sesingkat itu. Karena itu, dia tidak berpikir Suli di alam rahasia jenius adalah temannya. Tempat kedua, Yu Tianxing. Jika saya tidak salah, Yu Tianxing seharusnya menjadi anak ajaib yang paling luar biasa di Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan. Meskipun Duan Lingtian telah memasuki kultivasi tertutup ketika nama Yu Tianxing muncul. Di peringkat puncak gravitasi, dia telah mendengar orang lain menyebut Yu Tianxing. Oleh karena itu, dia sadar bahwa Yu Tianxing, keajaiban muda paling menonjol di Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan, bahkan lebih kuat dari Feng Qi klan Phoenix kuno dan Baili Hong Fei dari klan Baili. Duan Lingtian terus melihat nama-nama di peringkat pagoda roh formasi. Tempat ketiga, Ye Wu Dao. Ye Wu Dao harus menjadi keajaiban paling luar biasa dari Sekte Sky Dao yang mendalam. Sebagai keajaiban akar rumput, sungguh menakjubkan bahwa Hou Zilong berhasil masuk 10 besar dalam peringkat pagoda roh formasi. Hou Zilong telah meninggalkan kesan pada Duan Lingtian ketika dia masuk 10 besar di peringkat puncak gravitasi. Mata Duan Lingtian berkedip saat dia bergumam, sejauh ini, kinerja Suli adalah yang terbaik. Hanya butuh 141 napas untuk menyelesaikan tantangan di sini. Sementara itu, kedatangan Duan Lingtian dan Huaner telah menarik perhatian orang-orang yang berkumpul di luar pagoda roh formasi. Wajar jika mereka menjadi pusat perhatian semua orang sejak duo itu tiba-tiba menghilang 8 tahun lalu. Wanita yang cantik, mungkinkah dia Huaner? Lalu, pemuda berpakaian ungu di sebelahnya seharusnya Duan Lingtian, kan? Merekalah yang membunuh Yun Xiao, putra dari pemimpin Sekte Seribu Tangan Iblis, kan? Mereka tiba-tiba menghilang 8 tahun yang lalu, jadi kupikir mereka dibunuh oleh anggota Sekte Setan Seribu Tangan. Pada saat yang sama, seorang pemuda berpakaian biru yang berdiri di antara kerumunan mengangkat alis ketika dia mendengar percakapan di sekitarnya. Jadi mereka yang membunuh Yun Xiao. Pemuda berbaju biru itu tidak membuang waktu dan dengan cepat mengirim pesan. Yun Ye, wanita yang membunuh adik laki-lakimu telah muncul di pagoda roh formasi yang kamu tantang sebelumnya. Mirip dengan puncak gravitasi dan dunia hukum, ada lebih dari satu pagoda roh formasi di alam rahasia jenius. Tepatnya, ada 9 pagoda roh formasi. Meskipun banyak orang dapat memasuki pagoda pada saat yang sama, seseorang akan sendirian dan terpisah dari yang lain setelah memasuki pagoda. Untuk maju ke lantai berikutnya, seseorang harus mengalahkan roh formasi di lantai bawah. Untuk lulus ujian di pagoda roh formasi, seseorang harus mengalahkan roh formasi di 30 lantai pagoda. Selama basis kultivasi seseorang tidak terlalu lemah, tidak sulit untuk lulus ujian. Namun, sulit untuk lulus ujian dalam waktu singkat. Sementara itu, Duan Lingtian tidak memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Dia hanya memberi isyarat kepada Huaner dan berkata, "Huaner, ayo masuk dan bersenang-senang." Setelah Duan Lingtian memasuki pagoda, dia menemukan Huaner tidak lagi bersamanya. Meski begitu, dia tidak khawatir. Dia tahu itu harus menjadi aturan pagoda roh formasi. Waktu mulai berjalan segera setelah saya memasuki pagoda. Yang bisa saya lakukan sekarang adalah menunggu roh formasi muncul. Sambil menunggu kemunculan roh formasi, Duan Lingtian tidak lengah. Dia sangat waspada saat dia mengamati sekelilingnya. Di luar pagoda roh formasi, seorang pria muda mengenakan jubah panjang biru tua turun dari langit pada saat ini. Begitu dia tiba, dia bertanya kepada temannya yang mengiriminya pesan sebelumnya, di mana mereka. Pemuda itu menyendiri, matanya bersinar dingin, dan aura yang dia pancarkan sangat mengerikan. Beberapa orang yang memperhatikan kedatangan pemuda itu langsung mengenalinya. Ini Yun Ye, dia adalah keajaiban muda yang paling menonjol dari Sekte Seribu Tangan Iblis. Dia berada di peringkat ke-7 dalam peringkat pagoda roh formasi. Pada saat yang sama, pemuda, teman Yun Ye, melirik pagoda roh formasi sebelum dia menjawab, mereka telah memasuki pagoda. Sangat baik, Yun Ye mengangguk. Matanya bersinar dengan niat membunuh saat dia berkata, "Aku akan menunggu mereka keluar." Setelah mendengar kata-kata ini, teman-teman Yun Ye menyarankan, "Yun Ye, mengapa kita tidak meminta lebih banyak orang untuk datang? Mereka cukup kuat jadi kita mungkin tidak akan bisa menghadapi mereka jika mereka bergabung." Yun Ye tidak menentang saran itu. Bagaimanapun,
Dia tahu Duan Lingtian dan Huaner agak kuat. Dia dengan cepat mengirim pesan ke keajaiban muda lainnya dari Sekte Setan Seribu Tangan, meminta mereka untuk berkumpul di Pagoda Roh Formasi. Namun, banyak anggota tidak dapat datang dalam waktu sesingkat itu karena mereka terlalu jauh dari Pagoda Roh Formasi. Pada saat ini, teman Yun Ye membuat saran lain. Yun Ye, sebelum kita bergerak, mari kita lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk membersihkan roh-roh formasi di Pagoda Roh Formasi. Jika waktu mereka kira-kira mirip dengan waktumu, jangan menyerang sembarangan. Yun Ye mengangguk sebelum dia bertanya, sudah berapa lama sejak mereka memasuki pagoda? Sekitar 30 napas yang lalu. Biasanya, roh formasi pertama akan muncul setelah 20 napas jadi mereka seharusnya sudah memulai pertarungannya sekitar belasan napas yang lalu, jawab teman Yun Ye. Saya ingin melihat seberapa cepat mereka. Yun Ye menatap Formation Spirit Pagoda dengan ganas. Para penonton yang tahu Yun Ye telah datang ke Formation Spirit Pagoda untuk Duan Lingtian dan Huaner tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah keduanya cocok untuk Yun Ye. Waktu terus berlalu. Astaga, mata semua orang melebar ketika mereka melihat sosok berpakaian ungu tiba-tiba muncul dari udara tipis. Yun Ye dan temannya tidak terkecuali, mereka pun kaget. Teman Yun Ye berseru tak percaya, dia keluar begitu cepat. 127 napas. Surga, dia memecahkan rekor pemimpin Sekte Yujian Cheng yang tidak bisa dipecahkan selama 20.000 tahun terakhir. Aku tidak menyangka bisa menyaksikan momen bersejarah seperti itu. Lagi pula aku tidak datang ke sini dengan sia-sia. Ketika para penonton melihat pemuda berpakaian ungu, mereka secara naluriah memperluas kesadaran surgawi mereka ke dalam tablet batu dan menemukan orang lain telah menggantikan Su Li dan sekarang menjadi yang pertama dalam peringkat formasi Pagoda Roh. Duan Lingtian peringkat pertama dengan 127 napas waktu. Rekor yang tidak dapat dipecahkan yang dibuat oleh pemimpin sekte dari Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan, Yujian Cheng, 20.000 tahun yang lalu adalah 132 napas. Ini berarti bahwa Duan Lingtian lebih cepat dari Yujian Cheng dengan 5 napas. Mustahil bagi seseorang untuk menahan kekuatannya di Pagoda Roh Formasi, oleh karena itu, setiap napas dihitung. Perbedaan 5 napas seperti perbedaan antara langit dan bumi. Sementara itu, Yun Ye menelan ludah setelah dia menarik kesadaran surgawinya. Dia menatap pemuda berbaju ungu itu dengan ketakutan. Jadi dia Duan Lingtian, teman Huaner.